eh, para peserta sholat, ayah bunda hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abdul Khalik Hafizallahu taala, kita bisa bertemu lagi di Zoom yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan simak atau kita akan sama belajar bersama Ustadz Abdul Khalik Hafizallahu taala dengan tema menuntaskan hak-hak anak. Yang ini sangat penting bagi kita semuanya, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Duna, guru kita Ustadz Abdul Khalik Hafizallahu taala. Dan sebelumnya Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kita semuanya, dan kami ingatkan kembali kepada peserta semuanya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyimak kajian kita sama Ustaz Zuna, Ustaz Abdul Khalik Hafizahullah taala. Kemudian nanti di sesi tanya jawab bisa bertanya langsung saja, dan jangan lupa menyebutkan, mengetikkan, menuliskan namanya dan domisilinya di mana. Jadi begitu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah sebentar lagi kita akan dengarkan materi dari Ustadz Abdul Khalik Hafizallahu taala. Tape langsung saja kepada Ustadz Abdul Khalik Hafizallahu taala, karena beliau sudah bersama kita semuanya untuk kita dengarkan materi menuntaskan hak hak anak yang akan disampaikan oleh beliau. Langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Abdul Khalik Hafizahullah taala untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa Falyatafadhal. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang saya hormati para pengurus komunitas Sotap, pada yang saya hormati pembawa acara Ustadz Guntur Febri, pada yang saya hormati ayah bunda semuanya, ayah bunda hebat, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah memberikan kepada kita, atas nikmat yang berupa sehat, berupa waktu luang, yang mana nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua nikmat itu, yang semoga kita bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semoga kegiatan kita hari ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, kita belajar manfaatnya untuk kita sendiri insyaallah taala. Kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah tema yang berjudul tentang menuntaskan hak anak. Ya. Menuntaskan hak-hak anak. Apa sih sebenarnya hak-hak anak? Ya. Sebenarnya banyak sekali disebutkan dalam ajaran agama Islam ini dari Quran dan Sunnah tentang yang mana kita sebagai orang tua itu berkewajiban untuk menuntaskannya. Sebab kalau ini tidak kita tuntaskan, maka insya Allah ke depannya nanti anak akan menuntut tanpa sadar, karena penuntutan hak ini terpatri atau tersimpan di pikiran bawah sadar anak ketika kecil, ya, ketika kecil. Ini. Jadi kita belum memahami hal ini, sehingga ada pepatah mengatakan bahwa tunaikan hak-hak anak ketika mereka kecil,
maka kelak setelah mereka dewasa, insya Allah mereka akan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Jadi semacam ada sesuatu yang harus dituntaskan. Sebelum kita membahas apa itu hak anak yang harus kita tuntaskan, tentu saja garis besarnya adalah hak mendapatkan pendidikan. Ya, hak mendapatkan pendidikan itu garis besarnya itu. Cuma masalahnya di dalam pendidikan itu apa saja yang harus kita tuntaskan. Ya. Jadi apa saja yang kita tuntaskan. Perlu kita perhatikan bahwa di dalam agama yang mulia ini, agama Islam ini, ada batasan-batasan syariat. Kalau kita perhatikan dalam piramida pendidikan anak, ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar. Ya, tidak boleh dilanggar bagi siapa? Bagi orang yang sudah mukallaf, yaitu orang yang sudah tidak diangkat lagi pena catatan amalnya, orang yang sudah balik, atau bisa dikatakan orang yang sudah dewasa, atau bisa dikatakan jika sudah bukan anak-anak lagi. Maka tidak boleh keluar dari batasan syariat ini. Kalau keluar dari batasan syariat ini, konsekuensinya adalah dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kemudian di dalam batasan syariat itu semuanya adalah berupa akhlak mulia. Ya, jadi diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makaril ma'akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi bisa dikatakan bahwa agama Islam itu adalah agama akhlak. Karena di dalamnya adalah mengandung akhlak-akhlak. Akhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada manusia atau makhluk yang lain. Namun setiap akhlak mulia, kata Ibnu Qayyim, ya, beliau rahimahullah mengatakan kullu khuluqin mahmudin muktanifun bi khuluqaini dzamimaini. Setiap akhlak yang mulia itu terkepung di antara dua sifat tercela. Ya. Wa huwa wasatun bainahuma wa tarafaha khalaqani dzamimaini. Sifat mulia itu berada di tengah, sedangkan yang berada di kedua ujungnya adalah sifat tercela. Ini disebutkan Ibnu Qayyim dalam buku beliau Madarijus Salikin. Nah, maka bisa kita katakan bahwa di luar batas syariat itu adalah akhlak tercela, sedangkan di dalam batasan syariat itu adalah akhlak mulia. Ini. Kemudian ini adalah fase-fase emas. Ya. Fase-fase emas, fase-fase perkembangan, mulai tufulah, tamyiz, sampai murahaqah, sampai kemudian sabab. Ini. Nah, karakter iman itu masa emasnya adalah 0 sampai 7 tahun. Karakter belajar masa emasnya 7 sampai 10. Karakter bakat masa emasnya 10 sampai balik, sedangkan dewasa itu adalah setelah balik. Dan harapannya setelah usia 40 tahun betul-betul menjadi puncak-puncaknya kedewasaan seseorang. Ya. Ini. Terus kemudian ternyata kalau kita perhatikan pada fase tufulah, fase tamyiz, dan fase murahaqah, atau bisa kita katakan pada fase kanak-kanak, itu ada toleransinya. Ya, ada toleransinya. Maksud toleransi di sini apa? Yaitu walaupun mungkin yang dilakukan anak itu adalah di luar batas syariat, tapi orang tua hendaklah memberikan uzur, memberikan toleransi, memaafkan, bahkan bisa jadi memfasilitasi atau memberikan kesempatan anak kita untuk berbuat itu. Ya, yang berwarna hitam-hitam itu di kiri kanan itu adalah toleransi. Entah karena ego tinggi, entah karena ego rendah. Ini. Jadi ini namanya toleransi. Dan itu ternyata di fase kanak-kanak itu tidak dicatat dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah, pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang. Salah satunya, ya, diantaranya adalah wa anis sobi hatta yahtalim, yaitu pada seorang anak sampai dia itu balik, sampai dia ihtilam, sampai dia itu dewasa, yaitu tandanya adalah balik. Maka setelah balik berarti sudah nggak ada toleransi lagi. Nah, sehingga pena catatan amal itu setelah balik sudah nggak diangkat lagi.
Sebelum balik, maka itu diangkat. Berarti apapun yang dilakukan oleh anak itu, maka tidak dicatat sebagai dosa. Ini yang menjadi garis bawah kita yang terkait dengan hak-hak anak. Maka sebelum balik, anak itu belum memiliki kewajiban syariat. Anak belum mukalaf. Belum ada beban syariat yang harus dilaksanakan oleh anak tersebut. Satu sisi catatan amal masih diangkat. Karena anak tidak memiliki beban syariat, tidak memiliki kewajiban terhadap menjalankan syariat, maka apapun yang dilakukan oleh anak itu adalah merupakan hak anak. Yang merupakan hak anak yang kemudian penuntasannya sesuai dengan fase perkembangannya. Dalam hal ini bukan berarti selama menjadi anak-anak, hak anak itu dituntaskan sepuas-puasnya anak, tidak. Ada batasan-batasan sejauh mana penuntasan hak tersebut. Nah, ini. Nah, ketika fase tufulah, ya, fase tufulah 0 sampai 7 tahun, ya, ini adalah hak yang harus ditunaikan kepada anak itu sangat besar sekali, bahkan hak yang bahkan melampaui batasan syariat. Ini fase tufulah, fase TK, ya, fase TK. Ini adalah toleransi yang paling longgar. Ini adalah hal-hal yang dilakukan anak itu betul-betul kita tidak bisa melarangnya, kita tidak bisa mungkin dengan banyak nasihat kepadanya, ya, dan dengan catatan bahwa itu adalah aman bagi dirinya dan orang lain. Ini toleransi paling longgar adalah ketika fase tufulah. Ya. Kemudian meningkat lagi ke atasnya fase tamyiz, ya, fase tamyiz. Nah, pada fase tamyiz ini itu toleransinya mulai menyempit. Ya, toleransinya mulai menyempit. Nah, yang berwarna kuning tamyiz itu toleransinya sedang. Ya, toleransinya sedang. Kalau yang tadi fase tufulah tadi benar-benar seluas-luasnya anak itu melakukan ini, kemudian fase tamyiz, anak sudah mulai diingatkan, ya, sudah mulai diingatkan, tidak semuanya ditunaikan hak itu, ya. Selama itu sudah melanggar batasan syariat, maka butuh ada pengingatan. Bahkan anak usia ini sudah diperintah sholat, ya. Tapi tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada kemarahan, ancaman, atau konsekuensi yang lain. Tapi tetap nasihat diberikan kepada anak ini. Nasihat lesan. Nasihat lesan itu adalah nasihat yang digunakan untuk akal. Ya, padahal fase ini adalah fase puncak-puncaknya tumbuhnya akal anak, fase tamyiz. Sedangkan fase sebelumnya tadi, ini nasihatnya adalah nasihat hati. Yang penting pokoknya anak seneng. Itulah nasihatnya. Ya, jadi yang penting ketika fase tufulah 0 sampai 7, yang penting anak itu senang hatinya. Persepsinya positif. Tapi setelah naik ke tamyiz, ini sudah ada nasihat-nasihat lesan. Ya, namun belum ada hukuman, belum ada kemarahan, ancaman, ya, atau konsekuensi yang lain. Ya. Kemudian berikutnya setelah menjelang balik, yaitu fase murahakoh setelah 10 tahun, itu toleransi paling sempit. Ya. Jika fase-fase sebelumnya itu hak-hak anak sudah tertuntaskan semua, fase tufulah atau tamyiz, ya, maka murahakoh ini diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, ketika mereka tidak mau sholat, maka pukul. Itu dengan catatan hak sebelumnya sudah tuntas. Kalau hak sebelumnya belum tuntas, maka anak itu belum siap untuk dipukul. Kalau dipukul malah menjadi kondisinya menjadi lebih parah. Ya, bahkan bisa lebih menjauh kepada sholat. Karena apa? Hak sebelumnya belum tertuntaskan. Ini. Nah, kemudian setelah balik, ya itu sudah tidak ada toleransi lagi. Itulah batas toleransi sehingga begitu anak sudah balik itu benar-benar dia sudah bisa menjalankan syariat. Dia sudah tahu batasan-batasan syariat dan mampu tidak keluar dari batasan syariat tersebut. Nah, inilah fase-fase perkembangan anak-anak kita. Ya. Terus kemudian, apa yang terjadi jika hak anak tidak ditunaikan?
Dengan jalan apa? Kita memaksanya untuk mendekati batasan syariat. Contoh misal di sini kita bahas dari fase tufulah, yaitu fase 0 sampai 7 tahun atau fase kanak-kanak. Ketika orang tua tergesa-gesa ingin segera anaknya itu tertib atau soleh sejak dini, ya, kadangkala orang tua itu memaksakan anak harus berada di batasan syariat. Anak tidak boleh di luar syariat sehingga anak ditekan. Ini. Nah, jadi seandainya anak ditekan, berarti haknya tidak ditunaikan itu. Maka hak itu akan naik ke atas, ke fase berikutnya, fase tamyiz, maka jadilah hutang pengasuhan. Ya, sekali lagi di sini, jika hak itu tidak kita tunaikan, hak anak ketika fase tufulah, ya, itu tidak kita tunaikan, kemudian kita berusaha menjadikan anak segera soleh, ya, segera soleh, maka hak anak tadi itu akan dituntut kembali oleh anak, walaupun anak itu nggak sadar, karena itu di bawah sadar, di pikiran bawah sadar, maka anak akan menuntut lagi. Seharusnya yang mungkin sebagian dituntaskan di TK, tapi karena nggak tuntas, sehingga sifat-sifat TK itu sebagiannya naik ke tingkat SD. Ya, tingkat SD. Makin ditekan lagi, maka makin besar hutang pengasuhannya. Ya, makin banyak tuntutannya yang harus dilunasi oleh para pendidik. Ini. Maka kalau keadaannya demikian, mungkin ketika anak di TK tertib karena betapa ketatnya aturan, ketatnya pembiasaan, betapa ketatnya pengawasan, ya bahkan sampai ada hukuman bisa jadi di TK. Maka memang benar anak tertib, ya, tapi tertibnya anak itu karena tekanan, bukan karena kesadaran dari kecintaan dari hatinya. Maka begitu di SD-nya dia naik, maka dia memiliki banyak utang pengasuhan. Ya. Dan akhirnya seharusnya ketika dia naik ke SD diulang kembali karena dia masih punya hutang, harusnya itu hak-haknya kita lunasi di SD itu. Ya, maka ketika anak masuk di SD dengan kondisi demikian, ketika di TK-nya tidak terpenuhi haknya, maka ketika dia masuk SD, perilakunya, mentalnya, psikologisnya itu masih seperti anak TK. Ya, seperti anak TK. Ini. Maka seharusnya ketika di SD, anak ini perlakuannya masih mirip seperti TK, tekanannya diperlonggar. Ini untuk apa? Untuk melunasi hutang pengasuhannya, untuk melunasi hak-hak yang dulu waktu TK-nya itu belum tertuntaskan. Tapi biasanya, ya, kalau kita ikuti sistem pendidikan kita, sepertinya sangat kecil kemungkinannya guru-guru di SD ini akan mengulang kembali seperti di TK karena adanya target-target kurikulum. Akhirnya ditekanlah lagi anak tersebut. Makin ditekan, maka di fase berikutnya makin ada hutang pengasuhan lagi. Begitu seterusnya. Ini memang di TK sama di tamyiz, di TK tufulah sama tamyiz di SD ini tertib anak itu. Tapi nanti mungkin di SMP-nya dia masih seperti anak SD. Ya, sholatnya masih susah, masih mikir senangnya sendiri, ya. Belum juga sadar-sadar sini. Maka seharusnya kalau fase tamyiz ini tetap haknya tidak dilunasi, tidak ditunaikan, tidak dituntaskan, maka harusnya fase murahaqah ketika di SMP itu diperlonggar lagi. Ya, diperlonggar lagi mumpung dia belum balik. Ya. Jadi ini menjelang SMP, menjelang balik. Harusnya tekanannya diperlonggar. Tapi kadangkala karena sistem pendidikan lagi, akhirnya tekanan itu apa namanya pembelajarannya ditekan lagi. Akhirnya kalau anak langsung harus tertib, tidak boleh keluar dari batasan syariat, maka muncullah di fase sabab itu hutang pengasuhan. Sehingga yang harusnya di fase sabab itu sudah tidak ada yang di luar batasan syariat, semuanya berada di dalam batasan, tapi ternyata karena hak yang tidak ditunaikan pada fase sebelumnya, maka muncullah perilaku-perilaku anak-anak yang menyimpang dari syariat karena apa? Karena hutang pengasuhan tadi atau hak yang tidak tertuntaskan sebelumnya. Nah, oleh karena itu ketika di fase sabab ini itu harusnya diulang kembali sebagaimana fase tufulah tapi dengan catatan karena dia anak tersebut sudah balik, maka tetap
ada perintah untuk anak tersebut untuk menjalankan syariat. Semampunya untuk bisa menjalankan syariat, yang penting yang wajib-wajib ditunaikan. Ini. Nah, inilah yang menjadikan jika hak-hak anak tidak ditunaikan di awal, ya. Ini saya ulang kembali, ya. Jika sejak TK sudah ditekan, ya, makin ditekan maka fase berikutnya akan makin banyak hutang yang kita miliki untuk harusnya ditunaikan kepada anak-anak kita. Ketika kemudian naik ke SD, ternyata masih ditekan lagi, tidak kita tunaikan hak itu, kita belum melunasinya, maka akan naik ke fase berikutnya. Fase berikutnya juga kita nggak melunasi lagi, selalu anak-anak selalu digiring untuk melaksanakan di batasan syariat. Maka tekan lagi, maka muncullah nanti di fase sabar. Ini. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya anak kadangkala lulus dari SMA masih seperti anak kecil. Ya, seolah-olah seperti anak yang bebas untuk menuntut haknya, hak bermainnya, hak untuk tidak sholat, itu seolah-olah ditunaikan semuanya. Padahal hak tidak sholat itu kan ada ketika fase tufulah. Ini fase kanak-kanak, fase TK. Tapi ternyata dari TK sudah harus sholat, padahal belum diperintahkan sholat. Akhirnya hak itu anak tuntut ketika mereka sudah lulus SMA, sudah balik, yang seharusnya mereka sudah tidak melanggar syariat lagi. Akhirnya susah sekali kalau menemui anak demikian, ya. Walaupun susah, tapi insya Allah tidak ada kata terlambat. Jadi setelah lulus SMA, justru malah mereka tumpah seperti anak kecil, ya, keluyuran kemana-mana, nongkrong di pinggir jalan, nuruti kesenangannya sendiri, sholatnya susah. Padahal kalau kita perhatikan sejak TK sampai dia SMA itu tertib sekali. Ternyata tertibnya karena tekanan, bukan karena kesadaran. Nah, inilah yang menjadikan hutang pengasuhan yang terjadi pada anak-anak yang sudah dewasa akibat hak-hak ketika mereka anak-anak itu tidak dituntaskan, tidak dilunasi, atau tidak ditunaikan oleh para pendidiknya. Ya, dengan alasan itu tadi, dengan alasan bahwa anak itu harus dibiasakan dari awal. Ya, ternyata itu adalah pendapat teori bahwa anak seperti kertas kosong. Kalau kita pendidikan berbasis fitrah tidak demikian. Ya, kalau kita mendidik sesuai dengan fitrah anak, itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bukan kertas kosong. Jadi adanya pembatasan di syariat ini, sejak TK sampai akhir sekolah itu adalah karena adanya persepsi bahwa anak seperti kertas putih yang kosong. Padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, oleh karena itu, seharusnya kita harus mendidik anak kita, tekanannya mengikuti fase perkembangannya. Makin tambah usia, maka makin ditekan anak itu untuk mendekati batasan syariat. Ya, untuk berada di dalam batasan syariat. Ini. Makin kecil usianya, maka kelonggarannya makin besar. Makin tambah usianya, maka kelonggaran atau toleransinya makin kecil. Nah, ini. Nah, ini adalah terkait dengan apa namanya tadi kertas kosong. Ya, kertas kosong yang akhirnya menjadikan adanya tekanan-tekanan tadi. Ini. Nah, ayah bunda semuanya rohimani rohimakumullah. Ya. Terus kemudian apa sih sebenarnya hak-hak anak, ya, yang harusnya kita tunaikan? Ini ada beberapa contoh jenis yang mungkin bagi kita itu tidak perlu ditunaikan, tapi ternyata harus ditunaikan. Ya, antara lain sifat tidak sabaran, ya, sifat cemburu buta, hasad, nekat, panjang angan, suka memaksa, gengsi. Itu ketika fase kanak-kanak dituntaskan dengan batasan-batasan tadi, ya, dengan batasan-batasan tadi. Ini. Kemudian sifat khawatir, sifat minder, sifat bergantung, ya, mudah sakit hati, mudah kecewa. Ini adalah di luar batasan syariat. Ya, akibat akhlak mulia yang dia lalaikan atau apa namanya tafrid, ya, atau ifrat untuk ego rendah. Nah, di luar batasan-batasan ini merupakan hak-hak anak. Ya, merupakan hak anak yang harus ditunaikan dengan urutan tadi. Ketika di TK itu betul-betul yang penting hatinya senang, apapun yang dilakukan, yang penting tidak membahayakan dia. Ketika kemudian di tingkat
fase SD atau tamyiz itu sudah ada nasihat lisan, ya. Kemudian ketika menjelang balik itu sudah ada hukuman, ya, hukuman sehingga nanti dewasa selesai. Sehingga tiga metode apa namanya itu pendidikan, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan dengan tangan atau ketegasan itu sudah tertunaikan semua. Ya, ketika fase TK dengan hati, ya, ketika fase tamyiz dengan bahasa lisan, dengan mengingatkan sehingga dia tahu bahwa ini salah, tapi belum ada hukuman. Nah, ketika fase murahaqah menjelang balik itu dengan bahasa ketegasan. Nah, sehingga tiga-tiganya dari metode ini sudah kita tuntaskan dan kita terapkan sesuai dengan fase perkembangannya untuk menuntaskan hak anak. Ini. Nah, kalau ini ternyata tidak tertuntaskan dengan antara lain tidak membuat urut metode tadi, mungkin dibalik-balik, ya, ditegasi dulu, kemudian nasihat lisan, baru kemudian dengan hati, itu terbalik. Urutannya adalah dengan bahasa hati dulu, ya, dengan hati, kemudian setelah itu dengan lisan, kemudian setelah itu baru kemudian dengan ketegasan. Itu harus urut, ya, harus urut. Kalau tidak urut maka muncullah tadi adanya hak-hak yang tidak ditunaikan. Ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari fase tufulah ini. Bagaimana kondisi anak usia tufulah 0 sampai 7 tahun? Itu sebagaimana yang sering kita bahas, kondisi ini adalah kondisi di mana puncak-puncaknya egosentris anak. Ya, baru puncak-puncaknya egosentris anak. Dan puncak-puncaknya imajinasi anak. Ya, puncak-puncaknya imajinasi anak. Mungkin di sini ada sebuah video yang bisa saya share, ya, terkait dengan masalah bagaimana Rasulullah SAW menuntaskan hak anak. Ya. Mohon untuk ditunggu sejenak, ya, terkait dengan masalah ini. Bagaimana Rasulullah SAW menuntaskan hak anak. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya, ya, untuk lebih menguatkan, saya akan menunjukkan sebuah video, ya, dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhali, hafizahullah, ya, terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW itu menuntaskan hak anak, ya. Baik, sejenak perhatikan video ini, ya. Ini video ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW menuntaskan hak anak, sehingga harapannya anak itu betul-betul setelah dewasa dengan penuh kesadaran menunaikan kewajibannya. Untuk 16. Ya, pijitnya pindah-pindah no ke baju. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan masalah bagaimana pendapat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah terkait dengan masalah bagaimana Rasulullah SAW menuntaskan hak anak, yaitu hak bermain, walaupun beliau SAW saat itu sedang melaksanakan sholat, ya, sedang mengimami sholat dan beliau sedang sujud,
Ya, beliau sedang sujud. Nah, maka dari hadis tadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada 3 hal yang dituntaskan oleh Rasulullah SAW, ya, dengan satu kejadian tadi. Yang pertama adalah bahwa Nabi menuntaskan egosentris anak. Apa itu egosentris? Bahwa anak pada usia ini adalah puncak-puncaknya dirinya itu merasa paling hebat, merasa diri penting, merasa harus paling diperhatikan, harus dituruti, ya. Karena seolah-olah semuanya adalah berpusat kepada dirinya. Ya, bagaikan seorang raja dia. Nah, ini dituntaskan oleh Nabi SAW. Ini haknya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengajari adab. Itulah cara Nabi mendidik seorang anak kecil, dan bagaimana cara Nabi mendidik adab seperti itu ketika anak itu masih kecil. Caranya seperti itu. Ya. Jadi kita jangan tergesa-gesa untuk segera kembali kepada batasan syariat. Jelas tadi yang dilakukan oleh cucu Nabi SAW itu adalah perilaku yang di luar batasan syariat. Ya, di luar batasan syariat. Karena itu dilakukan oleh anak kecil, dan anak kecil pada usia tersebut itu sedang longgar-longgarnya toleransi, ya, maka Rasulullah SAW menuntaskan hak anak tersebut. Untuk apa? Untuk bermain-main. Ya, untuk bermain-main sampai tuntas, puas, kemudian turun sendiri, baru Rasulullah mengangkat kepala dari sujud tersebut. Ini. Terus kemudian berikutnya, pada fase ini itu baru puncak-puncaknya imajinasi anak. Imajinatif sekali. Sehingga bagi anak tersebut, ya, bagi anak tersebut, bahwa menunggangi punggung Nabi SAW itu bagi anak seolah-olah naik unta atau naik kuda, ya, naik unta atau naik kuda. Nah, sehingga akan muncul persepsi pada diri anak, ya, muncul persepsi pada diri anak bahwa sholat itu menyenangkan, sholat itu asik, ya, sholat itu seru, sholat itu membahagiakan. Ya, yang mana, ya, yang mana pada fase ini, ya, pada fase ini, pikiran bawah sadar anak itu terbuka lebar-lebar. Sehingga begitu anak menyatakan dalam dirinya bahwa sholat itu asik, maka akan segera terpatri di pikiran bawah sadarnya. Begitu nanti setelah dewasa, anak mendengar adzan, maka langsung pikiran bawah sadarnya muncul, ya, bahwa sesungguhnya sholat itu menyenangkan. Refleksnya begitu. Jadi pikiran bawah sadar itu anggap sajalah sebagaimana refleks yang terjadi pada tubuh kita, pada pemikiran kita, pada perasaan kita. Nah, ini imajinasi yang dibangun oleh Nabi SAW yang ditumbuhkan pada diri anak tersebut, bahwa anak tersebut akan berpersepsi, beranggapan, berimajinasi bahwa sholat itu adalah menyenangkan. Ini. Kemudian yang ketiga adalah sensitivitas anak. Ya. Dia kalau diturunkan bisa jadi akan tersinggung anak tersebut. Kita tahu bahwa ketika anak kecil membawa gelas, kemudian kita bilang, hati-hati nak. Anak kadang menangis. Karena apa? Sensitif sekali hatinya. Ternyata ini dituntaskan oleh Nabi SAW. Itu hak dia. Ya, karena anak ini itu nggak punya salah. Ingat bahwa usia ini adalah usia tidak punya salah. Semuanya adalah benar bagi dia. Dan ternyata Rasulullah menuntaskan itu. Hak dia untuk merasa benar. Ini. Nah, ini sensitivitas ini betul-betul dijaga Rasulullah sampai Rasulullah nunggu lama sekali. Ya, beliau menyebutkan kata yakdiyah hajatah, sampai cucu tadi itu, cucu Nabi tadi sampai puas bermain, selesai sendiri, turun sendiri, baru kemudian beliau mengangkat kepala. Ini 3 hal ini yang dijaga, ya, hak-hak anak, ya, yang harus ditunaikan pada fase tufulah. Kalau 3 ini tidak tertuntaskan, ya, tidak kita tunaikan hak ini, maka di fase berikutnya akan jadi hutang pengasuhan. Kalau fase berikutnya tidak dituntaskan lagi, maka fase murahaqah akan jadi hutang pengasuhan juga. Kalau kemudian murahaqah tidak dituntaskan, maka akan sampai kepada ketika dia pemuda. Bahkan sampai nanti kalau nggak dituntaskan, sampai dia menikah. Ya, maka kadang-kala ada sosok ayah atau sosok ibu yang di dalam dirinya itu masih ada sifat kekanak-kanakan, itu akibat hak-hak sebelumnya tidak dituntaskan. Yang akhirnya nanti hutang pengasuhan itu dilampiaskan kepada siapa? Biasanya yang menjadi korban adalah anak pertamanya. Akibat hutang pengasuhan pendidikan masa lalu
yang mungkin anak itu jadi korban, padahal itu sebenarnya adalah hutang yang tidak dilunasi oleh kakeknya, yaitu orang tua dari ayah atau ibunya. Nah, ini yang sering disebut juga dengan istilahnya hutang pengasuhan warisan. Ya, tanpa disadari, karena ini hutang pengasuhan ini ada di pikiran bawah sadar. Nah, ini. Sedangkan pada pendidikan 0 sampai 7 tahun sebenarnya adalah pembentukan pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar ini. Kemudian pada fase berikutnya yaitu fase tamyiz. Hak anak adalah ingin menuntaskan rasa ingin tahunya. Hak anak. Hak anak untuk bernalar, hak anak untuk bersosial. Ya. Maka pada fase ini kalau kemudian kita masih mengurung anak ya di dalam ruangan atau dalam rumah terus, tidak boleh bersosial dengan alasan mungkin masyarakatnya tidak bagus, dengan alasan mungkin lingkungan yang tidak mendukung, yang tidak kondusif, sehingga benar-benar anak tidak bersosial, itu berarti tidak menunaikan hak anak. Ya. Nanti kalau ini tidak dituntaskan, ya nanti akan menjadi hutang pengasuhan pada fase berikutnya. Apa konsekuensi menuntaskan rasa ingin tahu anak? Rasa ingin tahu anak ini dituntaskan dengan menggunakan at-tajribah, yaitu trial dan error. Ya, mencoba dan gagal. Nggak masalah bagi anak usia ini gagal. Ya, dengan catatan itu tidak membahayakan dirinya. Ya, jadi dia mencoba gagal. Itu hal yang sangat wajar, sangat normal pada anak usia ini. Nah, kadangkala kita hanya memberikan hak mencobanya saja, sedangkan gagalnya anak itu kita nggak menerima. Ya, akhirnya kita sering sekali memarahinya. Ya, kita sering sekali kadang menghukumnya karena anak itu salah atau ketika dalam mencoba atau gagal dalam mencoba. Sehingga yang tadinya anak mau mencoba walaupun gagal, karena kita nggak menerima kesalahan, nggak mau menerima errornya, ya kita hanya menerima trialnya saja, maka akhirnya anak itu nggak mau belajar. Yang nanti akibatnya jadi hutang pengasuhan di fase berikutnya, yang harusnya fase-fase murakoh makin semangat belajar, yang harusnya pada fase sabab atau pemuda setelah dewasa semangat belajar lagi, tapi ternyata masih malas belajar. Karena apa? Itu tadi akibat hutang pengasuhan yang tidak dituntaskan trial and error-nya. Jadi rasa ingin tahu itu ada penasaran dan ada gagalnya, trial dan error, kita harus paham. Maka untuk menuntaskan rasa ingin tahu anak, berarti kita sering-sering atau menerima kesalahan anak. Masih menerima. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa langsung kemudian kita hukum, kita marahi. Ini. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi ketika ada kesalahan anak? Apakah dibiarkan sebagaimana ketika tufulah? Beda. Ketika tufulah itu dibiarkan semua. Ketika yang tadi fase sebelumnya. Ini semua difasilitasi kecuali membahayakan dirinya, membahayakan orang lain, ya, kemudian melanggar norma masyarakat, dan kita sudah tidak mampu lagi untuk mendampingi dia baik secara fisik maupun keuangan kita. Ini 4 hal itu. Tetap pada fase tufulah itu ada batasannya. Walaupun ketika Rasulullah sujud tadi itu ditunggu sampai selesai, tapi pernah suatu ketika cucu Nabi SAW itu memakan kurma 1 biji. Ya. Kemudian Rasulullah melihat cucunya sedang kurma tadi berada di mulut cucunya. Dan kurma itu adalah kurma sedekah. Padahal kita tahu bahwa keluarga Nabi SAW haram untuk memakan harta sedekah. Ya. Maka dengan segera Rasulullah itu memasukkan tangan beliau ke mulut cucu tadi, dipaksa untuk dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dengan paksa dari mulut cucunya tadi. Padahal tadi ketika Rasulullah sujud, ketika sholat, cucunya tadi naik di punggung Nabi itu ditunggu sampai selesai. Tapi kenapa? Ketika cucu Nabi makan kurma tadi dipaksa untuk dikeluarkan karena itu membahayakan anak tersebut. Itu adalah barang haram, jangan sampai masuk ke tubuh anak tersebut. Itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali baik untuk fisik maupun psikis anak tersebut. Jadi batasan pada fase tufulah tadi itu adalah kalau sudah membahayakan dia, membahayakan orang lain, melanggar norma masyarakat, dan kemudian kita sudah nggak mampu lagi baik secara finansial maupun fisik kita, ya sudah, walaupun anak nangis ya kita cegah. Ini ketika fase tufulah. Tapi ketika sudah fase tamyiz ini, ya, ini bukan syaratnya tidak sebagaimana tadi fase tufulah. Fase ini anak sudah walaupun dia sering trial dan error dan kadang sering error, tapi karena anak sudah tumbuh nalarnya, maka perlu adanya nasihat nalar.
yaitu nasihat lisan. Nasihat lisan adalah nasihat untuk bernalar, berlogika, berpikir logika. Itu nasihat lisan. Maka dengan nasihat lisan, nah besok lagi hati-hati, jangan begitu, salahmu seperti ini, sudah selesai. Ya, nanti dia berbuat salah lagi, kita nasihati lagi, jangan bosan-bosan. Nah, kamu sholat sudah 7 tahun, anak nggak mau, kita nggak boleh menghukum dia. Ya, kita tetap berusaha untuk bagaimana dia mau sholat. Tapi kalau sudah nggak mau, ya sudah, kewajiban kita gugur. Belum ada hukuman. Ini. Jadi ini rasa ingin tahu dituntaskan dengan kita menerima kesalahan, tapi ada nasihat karena sudah bernalar, ya sudah tamyiz. Nah, kemudian kita juga memfasilitasi anak itu untuk bersosial, mengenal manusia, mengenal alam semesta ini. Sosial itu bukan semata-mata kepada sesama manusia, mungkin dengan alam sekitarnya, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, ya, atau dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang tampak oleh anak tersebut, itu bisa jadi media belajar untuk anak-anak tersebut. Nah, ini 3 hal ini yang dituntaskan ketika fase tamyiz. Inilah hak-hak anak. Kalau kita tidak tuntaskan, maka akan menjadi hutang pengasuhan pada fase berikutnya. Kemudian selanjutnya, yaitu ketika menjelang balik. Anak sudah mulai merasa mandiri. Ya, contoh misal, anak sudah mulai, kalau anak zaman sekarang itu, sudah mulai suka naik motor. Akhirnya kadang-kala ingin belajar naik motor. Cuma kadang-kala kita masih merasa, oh, dia masih anak-anak. Nggak boleh, nanti bahaya begini dan begitu. Akhirnya sama sekali tidak boleh. Ya, walaupun sebenarnya kita juga nggak boleh melepas begitu saja. Tentu saja setidaknya keinginan anak itu kita tunaikan. Ya, keinginan anak itu kita fasilitasi. Itu adalah hak dia untuk belajar mandiri. Kemudian keunikan anak. Ya, kalau kita masih menyamaratakan pada anak usia ini, harus pinter semuanya, ya, harus pinter semua pelajaran, harus sama dengan orang lain, berarti kita tidak menunaikan hak keunikan anak ini. Nah, kalau ini tidak kita tunaikan, maka akan menjadi hutang pengasuhan pada fase berikutnya. Nah, harusnya setelah semuanya tuntas, ya, pada fase sabab ini, betul-betul anak kita menjadi dewasa, sebagaimana dewasanya para generasi kecil pada zaman Nabi SAW, yang mereka dididik langsung ketika masa kecil oleh Rasulullah SAW, begitu mereka dewasa benar-benar menjadi lelaki sejati. Benar-benar mereka sudah berada di batasan syariat, di dalam batasan syariat, sudah nggak keluar lagi. Tapi kalau kita bayangkan ketika fase TK-nya, nah benar-benar anak itu tanda kutip ya mengganggu, ya, tanda kutip mengganggu jamaah yang ada sampai sujud Nabi itu lama sekali. Tapi kita lihat hasilnya bagaimana ketika sudah dewasa betul-betul menjadi laki-laki sejati yang sudah berada di dalam batasan syariat, tidak ada pelanggaran lagi di sana. Bahkan mereka sebelum balik pun sudah mendatangi Nabi ingin ikut berperan. Ya, yaitu apa? Ikut berjihad. Walaupun konsekuensinya adalah nanti mati syahid. Ya, meninggal. Konsekuensinya adalah mati, tapi mereka rela. Karena apa? Karena hak-hak sudah ditunaikan sebelumnya, sehingga walaupun mereka kadang belum berkewajiban pun mereka sudah berusaha untuk melaksanakan kewajiban. Itulah yang terjadi pada sahabat-sahabat kecil pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini Bapak Ibu semua yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang menyebabkan orang tua itu kesulitan atau mungkin tanpa sadar tidak menunaikan hak anak? Itu antara lain disebabkan karena salah persepsi. Persepsi terhadap apa? Ya, salah persepsi terhadap apa? Nah, ini perlu kita pahami, ya. Antara lain salah persepsi orang tua terhadap diri anak. Ya, salah persepsi orang tua terhadap diri anak sehingga anak itu tidak ditunaikan hak-haknya, yaitu antara lain orang tua sadar atau tidak sadar masih menganggap bahwa anak itu seperti kertas putih yang kosong. Nah, maka sejenak akan kami sampaikan, ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara pendidikan yang berpersepsi bahwa anak seperti kertas putih yang kosong dengan pendidikan yang didasarkan pada fitrah anak, ya, pada fitrah anak. Baik, sejenak kita perhatikan, ya, apa sebenarnya yang menyebabkan orang tua itu tanpa sadar tidak menunaikan hak anak karena salah persepsi tadi, yaitu masih beranggapan bahwa anak seperti kertas putih yang kosong.
mari kita perhatikan tampilan berikut, yaitu perbedaan metode pendidikan kertas kosong dan fitrah. Ya. Apa maksud kertas kosong? Yaitu teori-teori yang mengatakan bahwa anak lahir seperti kertas putih yang kosong, dan anak itu bergantung bagaimana pendidiknya. Kemudian fitrah di sini maksudnya adalah pendidikan yang didasarkan pada kondisi kejiwaan anak menurut Quran dan Sunnah, yaitu fitrah. Ya, menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut petunjuk yang sahih yaitu Quran dan Sunnah, itu adalah fitrah. Nah, maka bisa kita lihat gambar sini, ya, ada gambar kanvas dan ada gambar orang sedang menanam pohon. Ini. Nah, kenapa kita perlu membedakan di antara dua hal ini? Sebab salah persepsi bisa salah tindakan di sini. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari animasi ini, ya, melukis itu segera jadi, ya segera jadi, tapi menanam itu lama. Tapi ketika menanam itu kemudian dirawat, pohon itu bisa menjadi besar. Ya, dengan sendirinya walaupun mungkin si penanam itu ditinggal pohon itu untuk tidur di rumah. Ya, tidur itu bahkan mungkin ditinggal bepergian kemana, tapi pohon itu bisa besar. Tapi beda dengan melukis. Ya, beda dengan melukis. Ini. Jadi kalau melukis itu ditinggal ya tidak tambah-tambah. Ya, itu kalau beranggapan kertas putih yang kosong. Tapi kalau kita berdasarkan fitrah, walaupun kita tinggal, maka dia akan menjadi tetap besar. Bahkan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di Fathul Bari, beliau mengutip perkataan At-Tibi bahwa jika seorang bayi itu dibiarkan tumbuh sendiri, berkembang sendiri, ya, dengan catatan tidak ada pengaruh dari luar, maka senantiasa anak itu akan tumbuh, ya, pada jalur fitrahnya. Dia akan menjadi soleh, dia akan menjadi anak yang bermanfaat sesuai dengan fitrahnya, dengan catatan tidak ada pengaruh dari luar. Nah, ini fitrah perkembangan inilah yang mungkin harus kita akui bahwa sejatinya yang menjadikan anak kita menjadi hebat itu bukan semata-mata kita sebagai pendidik, tapi itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang melalui fitrah perkembangan anak, yaitu sunatullah, ya, ketetapan dari Allah bahwa anak itu dengan fase-fase perkembangannya mengikuti usianya itu akan dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan menjadi lebih paham, menjadi lebih menghebat. Nah, ini antara lain beda antara fitrah dan kertas kosong. Nah, jadi kalau kita beranggapan bahwa mendidik itu bagikan melukis, maka itu adalah beranggapan bahwa anak seperti kertas kosong. Tapi sejatinya bahwa mendidik itu adalah bagikan bertani. Ya, bertani. Ini. Kalau melukis itu tidak semua orang bisa, butuh keahlian khusus. Maka kalau kita mengatakan bahwa saya orang tua tidak lulus dari sekolah pendidikan, ya, sehingga saya tidak mampu mendidik anak, itu berarti beranggapan bahwa mendidik seperti melukis. Tapi kalau kita bagikan beranggapan mendidik sebagai bertani, siapapun orangnya itu bisa menanam benih pohon. Ya, hanya di benih itu ditaruh di dalam tanah, selesai. Habis itu disiram. Hampir semua orang bisa, anak kecil pun bisa. Maka kalau kita sebagai orang tua masih mengatakan saya nggak punya ilmu mendidik, ya saya tidak lulusan dari sekolah guru atau dari universitas keguruan, maka saya nggak pede untuk mendidik anak saya, itu berarti beranggapan bahwa anak seperti kertas putih yang kosong. Ini. Kemudian kertas putih yang kosong itu membentuk, sedangkan bertani itu menumbuhkan. Menumbuhkan. Dan bahkan penumbuhannya adalah sunatullah, bukan semata-mata kita. Kalau kita menanam benih, ya, benih pohon, kemudian tumbuh, bukan kita yang nambahi daun, tapi kita tinggal tidur saja, itu daun itu tumbuh, batang itu makin tinggi, bukan kita. Itulah pendidikan anak, ya, itulah pendidikan anak itu. Itulah sunatullah. Kenapa persepsi tentang kertas kosong itu diambil orang Barat? Karena orang Barat itu tidak mengakui adanya sunatullah. Ya, semua harus pakai logika. Ya, kalau nggak masuk logika, maka tidak akan bisa mereka terima. Sedangkan sunatullahnya fitrah perkembangan ini nggak bisa dilogika. Ya, nggak bisa dilogika, sehingga mereka nggak mempercayai itu. Ini. Kemudian melukis segera dapat dilihat hasilnya. Ya, instan, seolah-olah pendidikan itu instan, soleh sejak kecil. Tapi kalau bertani itu hasilnya hanya dapat dilihat setelah sekian lama. Kapan? Yaitu setelah balik. Setelah pena catatan amal tidak diangkat, bukan ketika di TK atau SD. Ya, mungkin ketika TK belum tampak,
Karena di TK itu fase penumbuhan emasnya yaitu mahabbah, kecintaan, bukan pengetahuan. Mungkin bisa jadi anak TK itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi cintanya kepada Allah itu luar biasa. Itu target yang paling berhasil. Ya, daripada mungkin pinter baca, pinter tulis, hafalannya banyak sekali, tapi mahabbatullah atau kecintaan kepada Allah belum tumbuh. Nah, itu sama sekali targetnya nggak ketemu, nggak tercapai. Ini. Nah, kemudian ketika kita berpendangan kertas kosong itu, lukisan itu tidak dapat berkembang jika dibiarkan. Maka kita beranggapan kalau anak tidak diajarkan, tidak dijejali pengetahuan, ya dia nggak berkembang. Itu kertas kosong. Tapi kalau pendidikan fitrah, ya itu dapat berkembang andaikan dibiarkan. Ya itu tadi mahabbah sudah ditumbuhkan dari awal, kemudian rasa ingin tahu ditumbuhkan, walaupun kita nggak banyak mengajarkan, maka anak akan berkembang dengan sendirinya. Dengan apa? Kecintaan dan rasa ingin tahu tadi. Itu akan menjadi banyak pengetahuan yang didapatkan. Karena apa? Didasari dengan kesadaran dan semangat belajar. Ini ya karena apa? Sebelumnya sudah dituntaskan. Ya. Kemudian kertas kosong itu dapat dibentuk diwarnai sekehendak pendidiknya. Tetapi kalau pendidikan fitrah, anak tidak dapat dibentuk sekehendak pendidiknya. Ya. Jadi pendidik itu hanya mendampingi untuk mengikuti kehendak anak. Kemudian kalau melukis ya atau kertas kosong, cara mendidiknya sesuka pendidiknya. Ya, kalau sedangkan bertani, cara mendidiknya sesuai dengan kondisi anaknya. Seperti apa anaknya? Kemudian kalau kertas kosong itu penjejalan dari luar, ya, sedangkan fitrah itu adalah penumbuhan dari dalam. Tadi ingat di situ ada namanya sunatullah tadi. Kemudian kalau kertas kosong itu hanya conditioning, anak itu dibiasakan, diatur, ditertibkan, dikasih aturan, ya, kasih tata tertib. Tapi kalau dalam fitrah ini purifying dulu, dimurnikan dirinya. Betul-betul dia mencintai Allah. Dia melakukan sesuatu itu memang karena kehendak dirinya, ya, karena kesadarannya, bukan karena aturan dari luar. Yang itu ditumbuhkan ketika fase tufulah sebenarnya purifying itu. Baru setelah itu kemudian conditioning. Kondisinya juga bertahap. Ketika tamyiz dikondisikan dengan nasihat lisan, ya belum ada hukuman, maka pada fase murhaqah conditioningnya adalah dengan hukuman, dengan ketegasan. Ini bukan hanya ketika kertas kosong itu kan hanya nasihat sama ketegasan. Ya, nasihat sama ketegasan berulang-ulang, dinasihati, ditegasi, dibiasakan, nasihati, tegasi, biasakan itu. Itu adalah sebenarnya metode kertas kosong tanpa adanya pemurnian atau istilahnya pemunculan mahabbah pada diri anak. Maka bisa kita katakan bahwa sejatinya mendidik dengan prinsip kertas putih yang kosong itu adalah sulit, mahal, dan bahkan melukai kesadaran. Ya. Sedangkan mendidik dengan metode fitrah itu akan menjadikan pendidikan itu mudah. Tadi gambarannya ditinggal tidur aja pohon itu tumbuh. Ya. Murah, ya. Murah karena apa? Karena apa? Tidak butuh biaya yang banyak. Hanya satu benih tumbuhan. Nggak perlu beli kanvas, beli cat air, beli kuas, tidak perlu. Dan justru itu akan menyuburkan kesadaran. Nah, sehingga kalau kita bisa ambil faidah, sejatinya mendidik anak itu kalau kertas kosong itu adalah menuntun anak untuk mengikuti kehendak pendidik, ya, sedangkan fitrah menuntun anak untuk mendampingi kehendak anak. Jadi kalau dari gambar ilustrasi kertas kosong itu selalu anak di belakang mengikuti apa kehendak orang tuanya. Seolah-olah anak itu nggak boleh memiliki kehendak. Ya, sedangkan berbasis fitrah yang di sebelah kanan itu anak berada di depan. Ya, orang tua dari belakang tuturi handayani, ya. Kemudian kalau anak benar ya didorong untuk selalu melaksanakan itu dengan baik, semangat. Tapi kalau anak salah, kemudian dari belakang orang tua itu membenarkan kesalahan anak. Nah, ini antara lain salah persepsi inilah yang kadangkala orang tua tanpa sengaja tidak menunaikan hak anak-anak. Ya. Karena menganggap kertas yang kosong sehingga dari awal sudah disolehkan, sudah diketati, nah, sehingga memiliki hutang pengasuhan, sehingga baru setelah anak-anak lulus SMA, sudah besar-besar, orang tua baru terkejut. Loh, padahal anak saya itu sudah mondok 7 tahun, tapi setelah lulus kenapa demikian? Itulah akibat hak masa kecil yang tidak tertunaikan.
Kenapa anak saya sekarang kok enggak rajin sholat, dulu waktu TK itu rajin sekali, SD rajin, SMP rajin. Sekarang setelah SMA kok susah sholatnya, kenapa? Itu karena apa? Hak ketika masa kecilnya tidak ditunaikan. Itulah hutang-hutang pengasuhan yang kalau sudah terlanjur di usia besar, sebenarnya tidak ada kata terlambat, masih bisa kita perbaiki kembali. Demikian yang saya sampaikan, ya selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Tafadhol Ustaz, saya persilahkan. Silahkan barangkali ada Bapak Ibu yang bertanya. Ustaz, saya Bapak Ibu atau ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu sudah kita dengarkan, Masya Allah. Tidak terasa 1 jam yang sangat kurang sebenarnya, Ustaz. Masya Allah ya. Semakin kita ikuti, semakin kita baik, kita ucapkan dulu Ustaz. Baik, untuk mewakili kami, Ustaz, perlu kita agak soroti tadi, Ustaz, untuk masalah hutang warisan ini. Dan ini sudah sempat ditanyakan oleh Bunda Ummu Hani kalau nggak salah. Ada tadi karena Ustadz baru masih menyampaikan tapi sudah antusias untuk bertanya. Untuk masalah hutang warisan, hutang hak pengasuhan ini, Ustaz. Beliau tanyakan kalau jika itu usia 6 tahun, artinya dia sekarang sudah SD, dulu ketika dia TK itu masih kurang sekali pengasuhannya nih, Ustaz. Maka untuk standar kita, atau mungkin di sini juga banyak para pendidik, Ustaz, standar untuk membayar pengasuhan itu kita lihat dari usianya kah atau kepada individunya ketika dia nanti sudah di SD. Jadi hutangnya di TK, kemudian dia sudah masuk SD, apakah ini kita melihatnya tuntasnya nanti di usianya atau di batasan waktunya, atau kita lihat kepada anaknya itu, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Pertanyaan dari Ummu Hani, Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan dari Ummu Hani ya terkait dengan masalah hutang pengasuhan. Anak itu sudah masuk fase menjelang tamjiz, ya. Sudah mau masuk SD, tapi ternyata di TK itu ada tekanan. Ya, ini sebagai ketika ini akhirnya pada fase tamjiz itu ada hutang pengasuhan. Ya, makin ditekan lagi ada hutang pengasuhan. Nah, harusnya apa? Harusnya diulang kembali, tekanan itu dilonggarkan lagi. Sehingga perlakuan yang harusnya diberikan kepada anak TK, yaitu antara lain tidak banyak melarang, tidak banyak menasihati, tidak banyak menegur, itu diulang kembali. Walaupun secara ideal fase tamyiz itu kan ketika hak sebelumnya tuntas, itu kan ada teguran, kamu nggak boleh gini begitu. Itu kalau normalnya ya untuk usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sampai 10 tahun. Itu kan ketika anak berbuat salah, nasihat lisan karena itu sudah tamyiz, tapi belum ada hukuman. Tapi karena ada hutang pengasuhan, akhirnya nasihat lisan ditunda dulu. Ya, selama tidak membahayakan anak itu sudahlah biar dulu. Untuk apa? Untuk membayar hutang pengasuhan ketika sebelumnya belum tuntas. Kita jangan berpikir wah nanti ngelunjak sampai dewasa akan menjadi seperti itu. Kita berarti melupakan, kalau begitu kita melupakan apa? Fitrah perkembangan tadi, ada sunatullah. Pohon tadi ibarat bertani itu bukan kita yang menumbuhkan tapi Allah Ta'ala. Ya, kita hanya menjaga, mendampingi, memupuk, memberikan stimulus itu saja. Ya, ini. Jadi kalau kita beranggapan bahwa anak hebat karena kita salah itu. Kalau anak itu hanya mengandalkan pengetahuan yang kita miliki, guru miliki, yang orang tua miliki, pasti anak kita akan menjadi anak-anak yang bodoh.
Ya, kenapa? Karena mereka bisa menjadi pintar karena Allah memberikan kepada diri mereka yaitu rasa ingin tahu, hubul istitla, ya. Sifat al-fudul, kepo, penasaran itulah yang menjadikan mereka akan banyak belajar. Cuma kadang-kala kita mematikan rasa ingin tahu itu akhirnya mereka malas belajar. Nah, makanya sekali lagi dari pertanyaan tadi, maka ketika fase tamyiz ini ya dilonggarkan lagi tekanannya. Yang harusnya itu fase usia 7 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun ya, setelah lulus TK itu adalah dengan nasihat, tapi karena TK-nya belum tuntas, maka kembali lagi nasihatnya ditunda dulu. Ya, difasilitasi anak biar puas dulu, sebagaimana tadi cucu Nabi tadi yang ditunggu Nabi sampai selesai, kemudian Nabi baru mengangkat kepala dari sujud. Terus sampai kapan itu? Sampai tampak pada diri anak itu yang namanya fase tamyiz itu sudah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi indikator kalau egosentris fase tufulah itu tuntas, ya indikatornya itu anak sudah memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami apa yang dipikirkan orang lain. Contoh begini, ketika anak TK usia 3 tahun atau 4 tahun di PAUD misalnya, dia memukul orang, ya dia nggak memikir yang dipukul itu sakit atau tidak, dia nggak peduli karena nggak bisa berpikir, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, nggak bisa memahami apa yang dipahami orang lain. Tapi setelah tamyiz, setelah egosentris tuntas, anak sudah mulai berpikir kalau saya mukul berarti nanti yang saya pukul sakit, itu sudah merasakan dia, sudah paham, itu namanya tamyiz. Nggak mau mukul dia, nanti kasihan dia sakit, itu tanda tamyiz. Ya. Kemudian wah kasihan dia ya, dia itu belum apa namanya nggak punya uang saku, saya beri uang, itu sudah tamyiz, dia merasakan apa yang dirasakan oleh temannya, itu sudah memahami perasaan orang lain, itu sudah tanda-tanda tamyiz. Yang disebut egosentris fase TK itu kan menang-menang sendiri, nggak peduli apa orang, sebagaimana cucu Nabi tadi ketika nunggangi Nabi ketika sujud itu kan, padahal di belakang kan banyak makmum, ya, banyak makmum itu sampai nunggu lama. Lah ini itu bedanya di situ. Nanti insya Allah kalau sudah usia 7 tahun, 8 tahun atau sampai 10 tahun anak sudah mulai memahami apa perasaan orang lain, ya sudah mungkin kalau ingin memukul temannya sudah berpikir nanti temannya sakit kasihan, itu berarti tanda-tanda tamyiz sudah muncul. Ya, dan itulah mungkin fase mulai nekan lagi, sudah mulai ditegur. Nah, nak kalau kamu memukul teman, kan kemarin kamu memukul temannya, jangan nak, itu sakit nanti kasihan. Nanti kalau dia sudah tamyiz, insya Allah paham. Tapi kalau hutang pengasuhan TK-nya itu belum tuntas, kemudian naik ke atas, dan kita tidak tuntaskan dengan nasihat lisan, maka nasihat lisan itu bagi anak kemarahan, bagi diterjemahkan oleh anak itu kemarahan. Ya, karena apa? Karena sebelumnya belum tuntas. Jadi anak TK itu kalau ditegur, dinasihati itu seperti dimarahi. Maka kalau sudah tamyiz, dinasihati nggak apa-apa karena nalarnya sudah tumbuh dengan. Makanya di sini diulang kembali sampai betul-betul anak merasakan apa yang dirasakan orang lain, ya sudah bisa bersosial, sudah punya adab dan sebagainya, itu tanda tamyiz muncul, maka kita mulai kembali ke normal, ya kembali ke normal ini, ya kembali ke normal sehingga anak itu sudah bisa. Nanti kalau kemudian di TSD ini nggak dituntaskan lagi, berarti nanti berikutnya ya dilonggarkan lagi, diulang kembali. Kalau nggak dilonggarkan, ditekan lagi, nanti terus sampai dewasa akan ada hutang pengasuhan. Ini mungkin dari pertanyaan Ummu Hani tadi jawabannya demikian, ya wa alam bisawab. Baik. Ustaz, berarti batasannya memang kita lihat ke individu anaknya tersebut, Ustaz ya? Ya, dari individunya ada indikator-indikatornya. Jadi tuntasnya egosentris itu adalah anak sudah memahami perasaan orang lain, ya, sudah memahami pikiran orang lain, sudah nalar lah, ya sudah dolor kalau bahasa Jawanya itu. Nanti kalau murhakoh berarti dia sudah mandiri anak itu, sudah mandiri merasa bisa dan sebagainya, itu murhakoh tanda-tandanya seperti itu. Nah, kalau tanda-tanda TK menang-menang sendiri kok masih ada di murhakoh berarti itu hutang pengasuhan. Nah, di situ masih nempel di fase itu. Ya. Tapi Ustaz, ya. Ustaz. Uh, uh, Selanjutnya, Ustaz, ini Ya, tafadhol. banyak-banyak yang senada dengan ini. Ketika ini banyak ini para bunda ini memerintahkan anaknya ketika masih usia satu bulan, bahkan ada yang sampai nangis ini, Ustaz. Ini Ya. jangan-jangan malah mencederai mereka ini, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Iya, jadi tidak menuntaskan hak anak. Nanti khawatirnya itu jadi hutang pengasuhan di fase berikutnya. Ya. Ya, banyak yang ditanyakan seperti itu, Ustaz. Ketika Iya. bunda ini memerintahkan anak sholat, bahkan sampai
mereka menangis ini, Zat? Ada yang khususnya Ya, jadi ya kalau demikian itu berarti Bunda tadi menganggap anak itu seperti kertas putih yang kosong. Padahal di dalam pendidikan fitrah itu kan ada namanya fase perkembangan. Itu sudah jelas ya, perkembangan manusia disebutkan di Al-Qur'an. Bahkan di sunah-sunah Nabi juga disebutkan tentang perkembangan manusia. Itu sunatullah, itu bukan kita. Ya, bukan kita. Berubahnya dari air mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging sampai lahir, kemudian sampai tambis dan seterusnya, itu kan sunatullah semua. Nah, kalau kita hanya mengandalkan bahwa yang mendidik kita, terus di mana peran Allah tidak kita akui itu kan. Nah, makanya fitrah perkembangan itu yang sering dilupakan ya pada para pendidik zaman ini. Karena apa, kita secara nggak sadar itu menoleh kepada konsep apa namanya psikologi yang berbasis bukan Islam ya, yang di situ tidak ada sunatullahnya gitu. Ini jadi akhirnya tidak menganggap adanya fitrah perkembangan. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini ya, maka memaksa anak ketika masih kecil seperti tadi sampai menangis, padahal inti dari fase tufulah itu kan anak bahagia. Ya, apapun yang dilakukan anak selama tidak membahayakan ya, yang diperlukan. Nah, kalau anak nangis itu jelas melukai. Melukai itu. Kemudian kalau tidak kita basuh, tidak segera kita tunaikan haknya lagi, ya bisa jadi hutang pengasuhan. Kalau sampai seterusnya nggak tertunaikan, ya bisa sampai nanti ketika dewasa punya anak, nanti anaknya yang jadi korban, cucu kita nanti yang jadi korban akibat ulah kita ketika mendidik anak ketika kecil itu. Demikian wa'alam bishawab. Tapi Pak Ustadz, sekarang ini aja satu lagi, Ya, Ustaz. Dan tafadhal. kami ingat ayah bunda untuk sekali lagi menyertakan nama dan dari mana asalnya. Tapi ini, Masya Allah, menarik sekali, Ustaz. Dari salah satu penanya, dari baik Ria ini, tidak disebutkan dari mana beliau. Bismillah, Afwan izin bertanya, Ustadz, bagaimana tindakan nyata kita ketika pasangan kita termasuk perlu untuk recovery ekstra karena punya hutang pengasuhan warisan. Masya Allah. Sementara anak kita masih tufulah. Masya Tapi kalau Allah. mulai marah, pasangan kita seringnya emosi tidak terkontrol, Ya, membentak dan main fisik. Lalu bagaimana kita mengenanganinya, nih, Ustaz? Masya Allah, baik. Ustaz. Ya, baik. Mari kita lihat sosok yang betul-betul tidak punya hutang pengasuhan, yaitu Rasulullah SAW. Ya, beliau SAW ketika beliau masih kecil itu sudah dibersihkan hatinya dengan air zam-zam oleh Jibril. Jelas-jelas nggak ada luka, gitu ya. Dari situ bisa kita ambil hikmah, betul-betul hati beliau itu bersih, bersih dari hutang pengasuhan. Sosok ayah dan bunda, walaupun beliau lahir sudah nggak punya ayah, selalu ayah ibu itu sosoknya ada sampai beliau dewasa. Itu menunjukkan beliau penuh dengan kasih sayang ketika masa kecil. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat sosok beliau ketika dewasa sangat mengagumkan. Yaitu ketika ada anak yang tadi contohnya lagi nunggangi di punggung beliau, beliau sedang sholat saja, beliau nunggu tanpa marah. Kemudian setelah ada anak yang sudah dewasa, sudah besar, ya sudah usia 10 tahun lebih, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pernah diutus Rasulullah. Tapi ternyata Anas malah nonton temannya main di pasar. Bahkan Anas sendiri dalam hatinya mengatakan, nggak apa-apalah, nggak melaksanakan perintah Rasul. Rasul juga nggak pernah marah kepada saya. Gitu kan. Ternyata Rasulullah mencari, dan Anas ketemu, malah panggilannya panggilan kesayangan. Ya Unais, wahai Anas kecil kesayanganku. Sudah kamu laksanakan tugas dari saya. Gitu kan. Maka Anas langsung pergi begitu saja, dan Rasulullah nggak marah, malah tersenyum. Gitu. Akhirnya ada hadis yang sangat masyhur ya dari Anas bin Malik bahwa sungguh aku telah membantu hidup bersama Rasulullah SAW kurang lebih 10 tahun. Nggak pernah Rasulullah itu menegur saya, kenapa kamu nggak melakukan ini, kenapa kamu kok meninggalkan ini. Ya, kenapa kamu kok melakukan ini, kok tidak melakukan itu. Itu nggak pernah Rasul mengatakan demikian. Karena apa, fase-fase tersebut tadi fase trial and error. Gitu kan. Nah, kemudian suatu ketika ada anak yang sudah menjelang balik, yang sudah bisa dikatakan sudah besar lagi, dititipi anggur oleh Rasulullah SAW untuk diberikan ibunya. Ternyata anak itu pengen dimakan sendiri. Dia mengira Rasulullah nggak akan menanyakan. Ternyata esok harinya ditanyakan. Sudah engkau sampaikan titipan saya. Akhirnya anak itu nggak berani berbohong. Dia mengatakan, saya makan Rasulullah. Apakah Rasulullah kemudian membiarkan seperti cucunya yang naik di punggung? Tidak.
Apakah Rasulullah hanya diam saja, tidak marah seperti kepada Anas? Tidak, karena ini sudah usianya besar, ya. Maka Rasul mengatakan kamu pengkhianat, ya, hudar, namanya, ya, pengkhianat. Nah, di situ ada penuntasan hak di sini ada metode-metodenya, ya. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan, dan bisa dengan ketegasan. Nah, sekarang ketika Rasulullah menghadapi anak yang lagi marah seperti itu, ego beliau itu bisa turun ke bawah. Jadi sejatinya hutang pengasuhan itu adalah ego tinggi yang harusnya itu tuntas masa TK, ternyata setelah dewasa egonya masih di atas terus, nggak mau turun. Harusnya ketika anak itu mungkin lagi berulah, ego anak sedang tinggi, orang tua harusnya egonya di bawah, menurun. Sebagaimana Rasulullah ketika menghadapi anak kecil, ego beliau menurun, nunggu sampai selesai. Ketika Rasulullah menghadapi orang Arab Badui yang egonya tinggi-tinggi, Rasulullah mengalah terus, egonya dibawahkan. Nah, itulah sosok dewasa. Maka kalau orang tua tidak bisa menurunkan ego di bawah anaknya ketika anak itu egonya naik, itu pertanda bahwa di dalam diri orang tua itu masih ada sifat kanak-kanak atau inner child, yaitu ya hutang pengasuhan tadi. Maka seolah-olah ketika menghadapi anaknya, itu ada anak yang benar-benar anak kecil dan ada orang tua yang ternyata di dalamnya adalah anak. Maka seperti anak ketemu anak, maka terjadilah bentrok. Nah, itulah akibat hutang pengasuhan dari orang tua. Nah, kalau sudah demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau memang itu adalah terjadi pada suami, ya, maka sang istri yang jadi pendidiknya, pembasuhnya, yaitu dengan apa? Yaitu diambil hatinya suami. Sehingga kalau misal suami betul-betul sudah benar-benar bahwa istrinya itu menyayangi dia, sudah suami itu merasa bahwa istrinya itu sangat menyayangi dia, maka dikembalikan kepada apa namanya Syekh Sa'ad Riyad, ya, beliau mengatakan bahwa idza ahabbaul abna'u fasawfa yuhibbu nama yuhib. Jika seorang anak itu sudah mencintai gurunya, mencintai orang tuanya, maka dia akan mencintai apa yang dicintai oleh gurunya tadi. Itu yang tidak diucapkan saja diikuti anak, apalagi yang diucapkan. Nah, mungkin perkataan itu bisa kita analogikan untuk bisa kita kiaskan di kejadian ini. Jika seorang suami itu merasa bahwa istrinya sangat menyayanginya, ya, maka suami tadi pasti akan mencintai apa yang dicintai oleh istrinya. Kemudian kalau istrinya mungkin menyarankan apa, pasti akan diikuti oleh suaminya. Jadi caranya jika seorang istri tadi ingin membasuh, ya, luka-luka pengasuhan atau membayar hutang-hutang pengasuhan suaminya agar tidak tumpah ke anaknya, gitu kan, yaitu dengan tadi ambil hatinya. Karena hutang pengasuhan itu bisa dibasuh dengan metode ketika seperti anak TK, yaitu dengan hati. Ya, sampai si orang yang dibasuh itu merasa benar-benar disayang oleh orang yang membasuh. Nah, nanti setelah itu kemudian nasihat-nasihat itu akan masuk, ya, untuk bersabar dan sebagainya, untuk tidak marah ketika menghadapi anak. Itu namanya juga anak kecil nggak punya dosa, itu kan. Nah, akhirnya bisa demikian. Ya, terus kemudian kalau ternyata yang menyadari ada hutang pengasuhan diri kita sendiri, bukan pasangan kita. Jadi kalau suami istri kan kebalikan, sama saja caranya, ya, kebalikan. Kalau ternyata yang punya hutang pengasuhan istrinya, suaminya juga harus mendekati istrinya dengan hati agar istrinya benar-benar merasa bahwa suaminya itu sangat sayang kepada dirinya. Akhirnya maka istri itu akan mengikuti apa yang disenangi oleh suaminya, kemudian mengikuti apa yang dinasihatkan oleh suaminya. Dengan cara memang hati dulu, gitu. Nah, sekarang kalau yang menyadari ada hutang pengasuhan itu adalah diri kita sendiri. Ya, apa yang harus kita lakukan? Jelas kita nggak akan mungkin memasang pengumuman di status, ya, lagi hutang pengasuhan itu mohon untuk dilunasi, siapa yang mau melunasi, tidak demikian. Maka yang kita lakukan adalah yaitu melakukan tazkiyatun nafas. Hanya kepada Allah lah kita memohon untuk bisa membasuh, ya, atau melunasi hutang-hutang pengasuhan kita yang ada di pikiran bawah sadar kita. Karena tersimpan di pikiran bawah sadar itu sebenarnya adalah luka hati sebenarnya. Ya, itu sebenarnya luka hati atau akhlak-akhlak tercela yang dibolehkan ketika anak-anak, ya. Jadi sebenarnya hutang pengasuhan itu sebenarnya akhlak tercela. Akhlak tercela yang harusnya itu dibolehkan dan dituntaskan fase kanak-kanak ketika TK, ya, atau SD, ya. Tapi waktu itu nggak dituntaskan. Akhirnya masih ada di orang tua, tapi orang tua harusnya sudah di dalam batasan syariat, gitu. Akhirnya itu jadilah akhlak tercela. Tapi di waktu kanak-kanak dimaklumi, lah itu sebabnya adalah demikian. Maka karena itu adalah merupakan akhlak tercela, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak muhasabah.
Ya, apa sih sebenarnya sakit hati dalam? Oh, ternyata saya sombong, ya merasa diri paling benar sehingga nggak mau mendengar apa kata anak. Oh, ternyata saya tidak memiliki sifat khilm, ya nggak sabaran sehingga begitu anak bersalah langsung saya marah, gitu kan? Itu kan akhlak tercela semua itu. Nah, kalau kita sudah menyadari apa sebenarnya akhlak tercela kita dan sebenarnya itu adalah hutang pengasuhan kita, maka kita mohon ampun kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa membolak-balik hati kita. Nah, akhirnya kalau kita sering-sering melakukan itu, maka makin bersihlah hati kita, dan bersihnya hati itulah sebenarnya kedewasaan orang tua, sebagaimana bersihnya hati Rasulullah SAW adalah sosok manusia paling dewasa di muka bumi ini. Ya, demikian wa'alam bisawab. Masya Allah ini Ustaz. Ini pengingat bagi kita ya para abah, para bapak ini. Masya Allah. Masya Allah dengan semakin dicintai, dicintai oleh istrinya Ustaz ya, berarti Ustaz ya. Ya, betul. Dan menumbuhkan move on-nya lagi ini Ustaz. Ya. Baik. Selanjutnya Ustaz, masih ada, karena banyak sekali ini Ya, pertanyaan tafadhol Ustaz. Ustaz, tafadhol. Dan hampir sama-sama Ustaz, hampir senada juga. Ini ada yang dari Ummu Adelia, Ummu Aisyah. Adelia, Ummu Aisyah ini Ustaz. Ah, beliau ini bingung Ustaz. Ketika dibilangkan kepada anak-anak, ketika beliau marah, ternyata nasihat-nasihatnya ini dianggap amarah ini Ustaz. Ketika kita memang menasihati, tapi justru anak-anak kita menyangkanya itu sebuah amarah ini Ustaz. Itu Ya. konsep yang bagaimana Ustaz? Ya, baik, Tayyib. Nah, mari kita lihat kondisi anak, ya, kondisi anak. Jadi kondisi tufulah, ya, sebagaimana di gambar ini. Kondisi tufulah ini kan anak merasa benar semuanya, ya. Kondisi tufulah anak merasa benar semuanya, sehingga nasihat lesan pada fase tufulah ini adalah dianggap kemarahan bagi anak. Itu wajar. Anak TK ditegur itu tersinggung. Karena dirinya saya benar kok ditegur, saya benar kok diluruskan, dinasihati, nggak terima. Itu namanya anak TK. Tapi ternyata anak itu sudah sampai tamyiz, masih seperti itu, berarti itu hutang pengasuhan. Ya, seharusnya sudah nggak muncul ketika tamyiz. Ya, ini sudah kelas 6 SD kok ketika dinasihati halus-halus dia marah, berarti hutang pengasuhan atau hak ketika di TK belum lunas. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian lagi contoh misal ini sudah lulus SMA ya, sudah kuliah boleh dikatakan semester awal. Tapi begitu mungkin nggak sholat dinasihati, kamu kan sudah balik sholat ya, kok marah anak itu, merasa dimarahi oleh orang tuanya. Berarti itu sifatnya anak TK sebenarnya. Berarti kesimpulannya masa TK-nya dulu belum tuntas. Ini maka diulang kembali. Ya, jadi itu fase tufulah sifatnya seperti itu ya. Jadi merasa bahwa teguran itu adalah kemarahan karena dirinya merasa tidak punya salah, dirinya paling benar, namanya juga egosentris. Nah, kemudian ketika tamyiz, anak sudah dinasihati nerima karena sudah nalar, oh iya ya saya salah ya. Itu tamyiz. Ya. Jadi ketika anak SD kelas 2, kelas 3 dinasihati dia nerima, oh ya terima kasih Ustaz, terima kasih Umi, Abi, saya dinasihati. Itu berarti sudah tuntas itu fase TK-nya itu dia benar-benar tamyiz itu karena sudah bisa berlogika. Tapi kalau sudah tinggi di SD ini masih dinasehati masih marah, tersinggung, merasa dimarahi dan sebagainya, berarti sebelumnya nggak tuntas. Nih. Kemudian fase murahakoh. Harusnya murahakoh ini dipukul anak itu nggak tersinggung, nggak marah. Ya. Dipukul ini nggak marah karena apa? Jelas salah dipukul. Dia malah terima kasih ayah saya dipukul. Kalau nggak saya nggak dipukul, saya terlena terus. Tapi ternyata dipukul, dia malah tambah nekat. Ya. Tambah ngamuk-ngamuk lah. Berarti juga fase sebelumnya nggak tuntas. Jadi itu indikatornya demikian. Makanya sifat-sifat itu kok terbawa sampai ke fase berikutnya, itu berarti tanda hutang pengasuhan. Ya, yang tidak dituntaskan sebelumnya. Makanya caranya ya diulang kembali. Kalau misal usianya sudah 10 tahun, kok ternyata sifatnya masih kayak TK, ya mendidiknya mirip kayak anak TK lagi.
Ya, mendidik kayak anak TK lagi, cuma fase tamyiznya tetap ada secara sunatullah, tetap beda bukan apa namanya sama persis dengan TK, tapi ada bedanya karena apa, kondisi tamyiz. Demikian juga ketika sudah balik, ternyata sifat TK-nya masih ada, sudah balik. Berarti bukan kalau anak nggak sholat kemudian kita biarkan, tidak. Dia sudah punya kewajiban sholat, maka tetap harus sholat. Apapun caranya tetap harus sholat. Kalau nggak sholat dosa itu. Tapi tetap metode TK-nya tetap ada, yaitu dengan kelembutan, dengan bahasa hati, bukan banyak lisan. Karena apa? Kalau anak sudah kebutuhannya adalah kebutuhan hati, itu sifatnya kayak anak TK walaupun sudah dewasa, itu bahasa lisan itu nggak mempan. Ya, bahasa lisan itu sudah overdosis mereka itu. Kamu kok nggak sholat, kenapa? Nggak sholat itu dosa loh. Kadang-kadang anak jawab tahu-tahu, tapi dia juga nggak sholat. Gitu. Berarti bahasa lisan nggak mempan. Dikerasi tambah menjadi-jadi. Maka kalau lisan sudah nggak mempan, dengan ketegasan nggak mempan, ya tinggal satu metode, yaitu dengan hati. Nggak ada metode lain, hanya 3 itu. Ya, maka dengan hati, berarti hati yang kita gunakan. Yaitu sebagaimana contoh Nabi tadi, ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tadi. Ya, demikian, wa'alam bishawab. Masya Allah. Demikian umum. Nah, ini Zat ada dari Bunda Adelita dari Bengkulu, Zat. Ya, Masya Allah. Izin bertanya, Zat. Ya, selamat Bagaimana ya. menuntaskan hak anak yang berkaitan dengan bersosialisasi dengan lingkungan, tapi Ya. lingkungannya itu belum, atau lingkungan yang masih kurang kondusif, Zat. Ya, Ini bagaimana? Baik, baik. Sekarang saya gantian bertanya ini ya, walaupun tidak harus dijawab. Adakah lingkungan di sekitar kita yang kita sebut kondusif? Ya, coba masing-masing Bapak Ibu jawab dalam hati masing-masing. Saya yakin jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada lingkungan yang betul-betul kondusif sesuai dengan apa yang kita inginkan di lingkungan sekitar kita, itu nggak ada. Nah, padahal anak punya hak bersosial. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang itu menjadi kekhawatiran kita. Kita melepas anak bersosial nanti terpengaruh dari lingkungan. Sementara kalau kita tahan anak di rumah disterilisasi, itu anak akhirnya menjadi tidak bersosial, sehingga kepekaan sosialnya itu nggak muncul, serba bingung kita akhirnya. Akhirnya ujung-ujungnya yang dijadikan kambing hitam itu lingkungan. Jadi akhirnya begitu ada anak bermasalah, gara-gara lingkungan. Ya. Nanti anak akan begini, sholatnya susah, pengaruh lingkungan. Gitu kan. Sekarang anak itu malas belajar, pengaruh lingkungan. Lingkungan yang disalahkan. Padahal Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ilal fitrah. Ya, setiap anak itu lahir sudah baik, sudah fitrah, sudah rajin sholat, jadi belajar. Kok jadi malas belajar? Rasulullah tidak menyebutkan lingkungan, tapi fa'abawahu. Ya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan cenderung kepada Yahudi, punya ilmu, nggak mau mengamalkan. Cenderung kepada Nasrani, yaitu mengamalkan nggak pakai ilmu. Kan? Itu orang tuanya. Ya, bukan lingkungan. Ini, tapi seringnya kita mengkambing hitamkan lingkungan. Nah, terus apa sikap kita sekarang? Yaitu dengan jalan imunitas sosial namanya. Loh, kok ada imunitas sosial? Ya. Jadi imunisasi itu bukan hanya imunisasi fisik, ada namanya imunisasi mental. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan menumbuhkan mahabbah tadi. Sebab mahabbah inilah yang hilang dari pendidikan kita. Ya, kenapa ada anak malas sholat? Karena mahabbahnya belum tumbuh, kecintanya belum tumbuh. Maka caranya adalah dengan menumbuhkan mahabbah pada diri anak. Cinta kepada siapa dulu? Pada orang tua dulu. Sebab dulu zaman Nabi SAW, ya, orang yang baru masuk Islam itu awalnya bukan langsung kepada mahabbatullah, cinta Allah, tapi kagum sama Rasulullah dulu. Kagum dengan sosok yang sangat dewasa, sosok yang sangat mulia akhlaknya. Akhirnya setelah kagum mencintai Rasulullah, setelah mencintai Rasulullah baru masuk Islam. Setelah masuk Islam barulah diajarkan tauhid, maka barulah muncul mahabbatullah. Urutannya begitu. Maka agar anak kita imun, ya, yang akhirnya nanti merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, dengan penuh cinta, yaitu imunitasnya adalah jadikan anak itu sebagai apa namanya, sangat mencintai kita. Saya akan tunjukkan sebuah video lagi tentang masalah imunitas sosial ini ya. Ya, apa sebentar, butuh waktu sebentar untuk memunculkan video lagi. Jadi tentang imunitas sosial ini juga dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, ya. Tentang masalah tangki cinta ini, ya, tentang masalah tangki cinta. Ya, beliau menyebutkan
hendaklah orang tua itu mengisi tangki cinta anak-anaknya. Ya, mungkin ini untuk menjawab tadi kekhawatiran kita terhadap lingkungan. Ya, ini insya Allah terjawab oleh penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Perhatikan ya, ayah bunda semuanya, ini perkataan beliau. Ya. Beliau mengatakan, hendaklah orang tua itu wa ayyamla'a qulubahum hubban. Orang tua itu mengisi tangki cinta di hati anak-anaknya. Ini yang saya sebut dengan imunitas sosial. Sebab kalau tangki cinta ini nggak diisi, maka pada berikutnya, maka anak itu akan mencari cinta terlarang keluar. Ini, ya. Ya, cinta terlarang keluar itu apa? Pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan. Ini, ya. Jadi ini saya ulang kembali, hendaklah orang tua itu mengisi tangki cinta anak-anaknya agar anak menjadi imun, ya menjadi imun terhadap sosial, sehingga karena tangki cinta penuh di rumah, maka dia tidak akan mencari tangki cinta atau bahan bakar cinta ke orang lain atau di luar. Nah, dari ini akhirnya kita bisa jelaskan ya, ayah bunda semuanya, bagaimana kita menjelaskan masalah ini, bagaimana cara mengimun anak, ya. Jadi yang pertama, seseorang anak itu akan mencintai, akan terpenuhi cintanya, sehingga dia tidak mencari cinta keluar itu jika orang tua benar-benar menyayanginya. Ini benar-benar menyayanginya. Padahal kita ketahui bahwa tidak ada ayah bunda yang tidak sayang anak. Ini sudah kita sepakat. Jadi ayah bunda yang hadir di sini itu tidak ada yang tidak sayang anak. Semuanya sayang anak. Tapi ternyata sebagian anak kita, bahkan sebagian besar, merasa bahwa kita tidak menyayangi mereka. Mereka merasa kita kurang sayang kepada mereka, sehingga mereka itu mencari kasih sayang keluar. Kemana? Ke temannya. Seolah-olah temannya lebih sayang kepada dirinya. Kemana lagi? Mungkin ke kelompok-kelompok lain di luar sana. Merasa bahwa ayah ibunya kurang sayang kepadanya, sehingga dia mencari keluar. Itu akibat anak masih kering tangki cintanya tadi. Ya. Nah, maka bagaimana caranya kita agar tangki cinta itu terpenuhi, ya, sehingga anak tidak keluar untuk mencari tangki cinta di luar. Jadi saya jelaskan sejenak ya tentang masalah tangki cinta. Ya. Bagaimana menjadikan anak itu merasa dicintai. Ya. Ini agak puitis sedikit ya bahasanya ini. Ya. Di hati anak kita itu ada sebuah ruangan namanya. Ya, ada sebuah ruangan. Ini agak puitis, bayangkan saja biar mudah dipahami.
ruangan di hati anak kita itu digunakan untuk menyimpan. Untuk menyimpan apa? Menyimpan sebuah perasaan. Ya. Namanya hati kan menyimpan perasaan. Perasaan apa yang disimpan di ruangan itu? Yaitu perasaan merasa disayangi. Jadi perasaan merasa disayangi. Nah, tempat itu namanya tangki cinta. Tadi disebutkan di terjemahan Syekh Sulaiman tadi adalah tangki cinta. Jika tangki cinta ini kering di rumah, tidak diisi, ya, maka anak akan berusaha mencari pengisi. Kalau di rumah nggak dapat, maka dia cari keluar. Ya, cari keluar. Maka di luar nanti siapapun akan bisa mengisi, mudah sekali terpengaruh. Maka anak tidak imun namanya. Tidak imun. Tapi kalau tangki cinta tadi diisi penuh, maka dia keluar sudah nggak akan mencari-cari kemana. Dia akan selalu kembali ke rumah. Karena apa? Di rumahlah itu pengisi tangki cinta yang tak terkalahkan oleh siapapun. Nah, sehingga dia di luar menjadi imun. Karena apa? Karena dia sudah merasa disayang di rumah. Nah, maka imunitas itu sebenarnya hanya bisa dilakukan kedekatan ayah ibu kepada anak. Nih. Jadi kedekatan. Kalau ayah ibu di rumah itu wujuduhu ka'adamuhu, ya, ada tapi seperti tidak ada, itu kan. Bagaimana bisa terisi tangki cintanya? Pasti anak terpengaruh di luar. Begitu anak bermasalah, yang disalahkan lingkungan lagi. Ya. Padahal sebabnya fa'abawahu, kedua orang tuanya. Jelas itu. Nas itu nggak bisa ditawar. Itu. Nah, makanya sekarang pertanyaan, lah ini saya ini kerja. Gitu kan, ya. Kadang-kala ada ayah yang pulangnya itu sepekan sekali, kadang sebulan sekali, ada yang mungkin tiap hari itu sore-sore baru pulang, ibunya juga ikut kerja. Nah, kita manfaatkan quality time-nya. Jadi waktu yang sedikit dimanfaatkan, ya. Ini dimanfaatkan betul-betul. Caranya kedekatan itu dengan antara lain yang pertama, ya, sering ngobrol dengan anak, ya. Jadi sering ngobrol dengan anak. Saya tanya keadaannya. Ketika anak pulang sekolah, ditanyakan gimana keadaannya, pengen minum apa, gimana sekolah tadi, nyaman apa tidak, senang apa tidak. Jangan selalu tanyakan hafalannya tambah berapa, PR-nya sudah kerjakan belum. Itu bukan bahasa cinta. Bahasa cinta itu apa yang kamu rasakan, nak, yang menjadikan kamu nggak nyaman. Ini Umi sih gara-gara saya disekolahkan di situ. Kita dengerin, ya, kita dengerin. Ini gara-gara ayah saya di sekolah itu saya nggak nyaman. Kita dengerin gitu. Nah, itulah namanya kedekatan. Jadi kedekatan itu bukan hanya kata-kata yang baik saja, katanya nggak enak kepada anak pun kita terima, sabar. Ya, karena anak lagi bermasalah, kan. Ya, lagi punya hutang pengasuhan itu. Nah, itu yang pertama, sering dipuji, ya. Dipuji karena ini darurat. Kalau anak sudah mapan dipuji, ya nanti kita akan ditaburi pasir wajah kita nanti dengan tanah itu kan. Tapi kalau ini kondisi darurat, ya kita puji nggak masalah. Sebagaimana Rasulullah sering memuji sahabat yang lagi punya masalah itu kan. Ini. Jadi dipuji, mungkin yang dipuji apanya lah yang bisa dipuji. Mungkin pelajarannya ketinggalan terus. Ya selalu ranking 1 dari belakang. Setidaknya mungkin anak kita punya rambut yang bagus. Masya Allah. Sini, ini Abi mau bilang sama kamu rahasia ini. Wah, rahasia ada apa sih ayah? Jangan bilang-bilang ya. Di kampung ini ya, anak yang rambutnya paling bagus itu kamu loh, nak. Nah, karena yang bisa dipuji hanya rambut, gitu kan. Nah, itu antara lain untuk menjadikan kedekatan. Oh, ternyata ayah perhatian sama saya ya. Ternyata ayah sayang sama aku. Lah, ini tangki cinta terisi, gitu kan. Ini. Jadi itu contohnya demikian antara lain. Kemudian yang kedua yaitu apa namanya dengan memberikan hadiah. Walaupun mungkin hanya 1 permen atau mungkin membelikan makanan hanya pisang goreng 1 atau mungkin hanya pisang goreng beberapa biji atau apapun, mungkin 1 pulpen yang harganya Rp1.000, itu menunjukkan perhatian kita kepada anak bahwa kita sayang kepadanya dengan hadiah. Tahadu tahabu, ya, salinglah kalian memberikan hadiah maka kalian akan saling menyayangi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan melayani. Ini yang berat mungkin bagi orang tua yang punya hutang pengasuhan. Melayani itu menurunkan ego di bawah anak kita. Ini. Nah, kalau orang tua egonya masih tinggi, nggak bisa turun ini. Ya, ini contoh dari yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menghadapi Arab Badui, gitu kan. Ya, selalu Rasulullah itu pernah ditarik pakai selendang kasar sampai membekas pundaknya sampai beliau tercekik. Orang itu merampok, padahal Rasulullah itu di belakangnya itu pasukan perang semua kan. Ibaratnya ada pasukan, komandannya itu dirampok, ya rampok sendirian gitu kan. Nah, tapi Rasulullah tersenyum, tertawa. Kemudian orang itu malah minta, "Wahai Muhammad, beri saya harta." Gitu kan. Dikasih oleh Rasulullah, nih kasih dia. Gitu kan. Itu kan ego betul-betul di bawah itu. Karena orang itu memang butuh bahasa hati. Ya. Biar dia itu cinta kepada Islam. Gitu, di situ. Biar kesadarannya tumbuh. Nah, itu
bahasa pelayanan tadi. Ya, contoh misal ada anak SMA sudah minta motor terus, mungkin karena orang tuanya sudah telinganya sudah istilahnya pusing mendengarkan permintaan anak, belikan motor. Ternyata setelah motor dibelikan, buat kebut-kebutan, balapan di jalan dan sebagainya. Orang tua nasihati sudah nggak mempan. Ya, berarti nasihat lisan nggak mempan, mungkin motornya dijual lagi malah anak tambah nggak pulang ke rumah. Akhirnya kan nasihat nggak mempan, ketegasan nggak mempan, ya bahasa hati. Maka bahasa hatinya contoh demikian. Ketika anaknya mungkin tidur, ya tidur di rumah, motor itu mungkin habis kena kotoran, kotor apa namanya tanah ya hujan mungkin ya, itu motornya kotor. Nah, walaupun kita nggak suka dengan motor itu atau nggak suka dengan balapan, kita cucikan motor itu, kita cuci sampai bersih itu kan, yang nyuci ayahnya. Nah, ketika anak itu bangun melihat motornya bersih kan dia heran, pasti tanya ke uminya, Umi siapa yang membersihkan motor saya kok bersih kayak gini? Uminya bilang sambil senyum, abimu yang nyuci. Nah, maka anak itu merasa, oh ternyata abi selama itu sayang sama saya, itu kan. Nah, maka kalau sudah merasa itu berulang-ulang, abi merasa sayang, apa nama anak merasa disayangi abinya, ya pasti akan nurut, ya pasti apa yang diinginkan abinya dia akan nuruti itu, karena hatinya sudah kena. Itu pelayanan. Kemudian yang keempat adalah dengan sentuhan sentuhan. Walaupun anak kita sudah besar, ya sekali-kali cium keningnya nggak apa-apa, kita peluk. Namanya juga anak itu kan. Kadang mungkin kita gandeng tangannya. Kalau anak putri kita beli rambutnya, masya Allah. Ternyata putrinya Abi cantik sekali, ya. Di sini itu yang paling cantik kamu nak di desa ini atau di kota ini itu masya Allah. Karena Abinya taunya putrinya saja kan, seperti itu. Ini akan mengisi tangki cintanya. Kemudian yang kelima adalah dengan kebersamaan, ya takrisul waqt, ya itu tadi diajak canda, kadang makan bareng di luar, kadang diboncengkan kemana, kadang jalan bareng itu kan, diajak ngobrol asik sampai kadang tertawa-tawa, itu karena itu juga apa namanya metode-metode yang sejatinya Rasulullah melakukan semua, dan itu adalah digunakan untuk mengisi tangki cinta anak sehingga anak merasa disayangi. Maka kata saya Sulaiman, kalau sudah penuh tangki cintanya di rumah, insya Allah anak itu imun, ya apapun kondisi di luar, insya Allah itu akan lebih imun. Bukan berarti kita kemudian terus membiarkan anak di luar merasa sudah imun, tapi setidak-tidaknya anak tetap bisa bersosial, tetapi anak bisa menjaga diri. Itulah mungkin jawabannya agak panjang ya terkait dengan imunitas sosial apabila memang lingkungannya tidak kondusif. Wow, alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ini Masya Allah sudah komplit sekali Ustaz. Dan Alhamdulillah ini siap-siap Ustaz. Kita ini siap-siap melunasi hutang ini Ustaz. Para ayah bunda ini Ini siap-siap apa, ya. apa Ustaz, ini ada pertanyaan masuk hutang nggak saya nih Ustaz ini yang belum terjawab. Iya ini hutang pertanyaan Ustaz. Banyak sekali. Ya, betul, lanjut Tat. Ya. Yang bisa bertahan biar bertahan, yang pingin live silahkan, barangkali ada keperluan karena sudah ya mungkin ada anak yang mau tidur. Tafadhol ya. Masih bisa ini Ustaz ya? Tafadhol Tat, masih ya. Oh, baik. Ya. Ini tadi Ustaz melanjutkan tadi dari mungkin ini yang terakhir Ustaz ya. Ya, fadhol Tat, nggak apa-apa ya. Tapi nanti yang tersisa bukan hutang Tat ini ya Tat. Terkait ini Zat, ini mungkin juga ya dari Henita Umu Uwais ini Zat. Ini Ya. yang terakhir. Mengapa ada anak yang memiliki sifat manipulatif Ustaz? Apakah dari didikan orang tuanya atau faktor lingkungannya? Lingkungan lagi Ustaz. Tayyib, ya. Kenapa ada anak manipulatif? Tayyib. Ya, ini bicara tentang bakat ini Ustaz. Afwan, sebentar saya carikan sebentar ya. Biar jawabannya tuntas. Jadi ternyata anak itu unik-unik ya. Anak itu unik-unik. Ada yang apa namanya manipulatif seperti itu ya. Ada saja boleh dikatakan dia itu ahli siasah. Ya, ahli siasah. Kalau dia mungkin jadi politikus, itu politikus hebat bisa jadi seperti itu. Nah, makanya kita perlu mengenal kondisi anak ya. Intinya yang perlu digarisbawahi bahwa sejatinya itu tidak ada anak nakal. Ini kalau kita bicara anak ya, sejatinya tidak ada anak nakal. Anak nakal itu hanya dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah itu potensi yang belum tampak buahnya, yaitu potensi yang belum tampak buahnya ya. Atau kemungkinan yang kedua itu akibat hutang pengasuhan yang belum terlunasi.
Ya, itu dua kemungkinan itu. Jadi anak yang manipulatif tadi itu kita katakan itu bukan nakal. Ya, dua kemungkinan kenapa dia manipulatif itu adalah potensi dia yang belum tampak buahnya. Ya, potensi yang belum tampak buahnya. Kemungkinan yang kedua, hutang pengasuhan. Ya, hutang pengasuhan. Ini. Nah, maka kita harus bisa mendeteksi ini. Nah, yang pertama, kalau memang itu adalah merupakan potensi, ya ini tahapan pertama dulu. Kalau manipulatifnya itu adalah potensi, mari sejenak kita lihat di sini ya, di mana potensinya dengan melihat kondisi kejiwaan anak kita, dengan melihat kondisi kejiwaan anak kita. Ini perhatikan ya. Memang ini agak panjang sedikit jawabannya karena kita bicara tentang an-nafs, ya jiwa anak. Ya. Jadi kondisi jiwa anak itu ada tiga, termasuk jiwa manusia, ya, yaitu an-nafsul ammaroh, yang kedua adalah an-nafsul lawamah, yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah. Jelas ini adalah jiwa manusia atau ilmu jiwa yang sumbernya dari Quran. Ini jelas. Tidak ada jiwa lain karena Quran tidak menyebutkan selain ini. Maka kalau kita ingin belajar kejiwaan anak ya sumbernya dari sini. Ya, yaitu nafsul amarah menjadikan anak kita itu suka bergerak, ya cenderung bergerak. Nafsul lawamah menjadikan anak kita itu cenderung banyak berpikir, termasuk manipulatif tadi itu kan, ya. Kemudian nafsul mutmainah itu menjadikan anak kita itu cenderung untuk berperasaan. Ya, cenderung berperasaan. Nah, ini adalah standar akhlak. Ya, ini adalah standar akhlak. Ya, ini. Nah, ini nafsul amarah ini contohnya ini, ya. Ini adalah cerdas di fisik. Anak ini adalah anak yang nggak mau diam, bergerak terus. Ya, ini menjadikan senang bergerak. Ini menjadikan senang berpikir, ya, senang trial and error. Ini adalah IQ. Kemudian ini adalah senang apa cenderung tenang gitu ya. Kalau segala sesuatu dipikir dulu sebelum bertindak, beda dengan yang gerak tadi. Gerak itu meloncat dulu sebelum melihat. Kalau ini melihat dulu baru meloncat. Ini. Nah, dari kondisi ini ya, jadi ada physical question, ada intelligent question, ada emotional question. Dan spiritual question itu mendasari ketiga-tiganya. Nah, ini adalah standar akhlak dan ya, Ummu Aisyah tadi ya. Ya, jadi ini standar akhlak dan semua anak memiliki. Tapi ternyata terkait dengan khalifah ini ya, ada bakat yang menjadikan anak itu beda-beda. Ada bakat. Ini. Nah, ini adalah anak pekerja keras. Ini bukan manipulatif ini. Ini anaknya nurut, ya nggak bisa bohong kalau gini ya, nurut ya. Yes sir istilahnya ya. Apalagi Pak yang saya lakukan? Siap, ya, laksanakan. Nah, ini anak seperti ini. Kemudian ada anak yang menonjolnya itu di berpikir, bakat. Bakatnya itu berpikir. Ini yang cenderung manipulatif tadi, ya, pinter dia itu. Lawamah, cerdas, berpikir. Nah, nah ini adalah anak-anak pemikir. Ada juga yang dominannya itu anak di berperasaan. Ini adalah anak baper. Nah, anak baper. Nah, ini adalah kondisi kehebatan umum normal. Tapi ada juga anak yang memiliki kehebatan khusus. Nih, mungkin berpikirnya lemah sekali. Lemah sekali, tapi dia kuat di berperasaan, mutmainah kuat, dan di bergeraknya sangat kuat. Nah, sangat kuat. Ada anak demikian. Dan pengalaman kami ya, ayah bunda semuanya, ketika anak memiliki kelemahan di bawah garis itu, di bawah standar, atau orang mengatakan itu anak ABK ya, anak apa namanya yang sekolahnya SLB, anak yang disabel dan sebagainya. Itu di bawah apa namanya garis itu, maka alhamdulillahnya insya Allah anak itu pasti memiliki kelebihan yang lebih dari teman-temannya, entah di antara tiga itu yang mana. Ini. Sehingga kalau diambil rata-rata persentasenya itu hampir setiap anak sama. Akhirnya dari pengamatan kami itu masya Allah ya, maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua hambanya. Ketika ada anak diberi kelemahan di bawah teman-temannya, ternyata anak itu memiliki kelebihan yang lebih di atas teman-temannya. Cuma masalahnya ketika kita menghadapi masalah anak, kekurangan anak, kita hanya fokus ya, khusyuk pada kelemahannya saja. Sampai kita lupa kelebihannya apa. Ya.
Nah, seperti itu. Makanya mari kita bukan melihat sisi gelap anak saja, tetapi cahayanya di mana potensinya itu. Contohnya seperti ini. Anak seperti ini tuh sering nggak naik kelas mesti ini. Ini sering nggak naik kelas. Karena lemah di berpikir. Bisa jadi sekolahnya di SLB. Tapi kita lihat fisiknya sangat kuat dan empatinya tinggi. Ya, mungkin dia nggak jadi ahli ilmu, tapi insya Allah dia menjadi khodimul ummah, pelayan umat yang baik. Ini pelayan umat yang luar biasa. Karena dia empatinya tinggi, melayani dengan ketulusan hati. Nah ini contoh ya, ada kelemahan seperti itu. Nah, maka dan masih banyak contoh-contoh yang lain tidak saya terangkan di sini ya, terkait dengan anak-anak berkehebatan khusus ini. Tapi setidaknya yang tadi yang apa namanya pandai bersiasat tadi itu ya, strategik anaknya itu ya, ya manipulatif itu di sini. Itu di sini ya. Dia cerdas sekali. Ya bisa jadi mungkin dia perasaannya nggak begitu peka, nggak peduli orang lain itu nanti sakit hati atau sebagainya. Bisa jadi mungkin juga fisiknya agak lemah gitu kan. Atau mungkin yang lain juga seperti ini, bisa jadi seperti ini. Yang intinya pokoknya dia itu cerdas di berpikir dan berperasaan. Nah, kalau memang itu adalah potensi, ya potensi, maka kita harus berpikir positif. Oh, berarti besok anak saya calon ahli ilmu. Berarti anak saya besok itu calon pedagang yang pandai untuk menawar, ya sehingga pinter seperti Urwah al-Bariki. Urwah al-Bariki itu dikasih uang 1 dinar oleh Rasulullah untuk beli kambing. Memang harga kambing umumnya 1 dinar. Dia ke pasar beli kambing. Ternyata karena pintarnya berbicara, mungkin bisa dikatakan manipulatif tanda kutip ya. Tapi ini pintarnya beliau menawar, bertransaksi, akhirnya 1 dinar dapat 2 kambing. Walaupun mungkin besarnya kambing tidak sebagaimana yang idealnya tidak demikian, atau mungkin bisa jadi kambingnya itu ideal dapat 2 karena pintarnya menawar. Nah, setelah sebelum pulang, 1 kambingnya itu dijual, ternyata laku 1 dinar. Sehingga beliau pulang menghadap Nabi SAW, uang 1 dinarnya utuh, wahai Rasulullah ini uang 1 dinarnya dan ini kambingnya. Ya, ini kambingnya Rasulullah. Oh ya, terima kasih. Lah ini uang 1 dinarnya. Rasulullah kaget. Loh, kamu beli pakai uangnya siapa ya? Pakai uangnya Rasulullah. Nah, terus diceritakan karena pintarnya menawar tadi. Akhirnya Rasulullah mendoakan, ya Allah berkailah transaksi Urwah al-Bariki. Nah ini anak manipulatif mungkin kalau kecilnya karena belum tampak buahnya, tapi besarnya menjadi pedagang yang sangat hebat. Mungkin dia ketika berdialog dengan negara lain sebagai duta besar atau wakil dari sebuah negara untuk perjanjian yang sangat penting, itu sangat luar biasa anak seperti ini. Maka kita harus bersyukur kalau punya anak seperti ini dan ini adalah bakat. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi kita bersyukur hanya ingin menempatkan saja posisinya pada tempat yang tepat. Karena bakat itu menuntut karena belum ada tempat sehingga dia berlaku seperti itu. Karena itu tuntutan dari dalam jiwanya. Nah, kalau kemudian yang kedua adalah akibat luka, ya. Akibat luka, ya, satu sisi dia punya potensi itu, kemudian ada luka, maka basuh lukanya. Nah, caranya bagaimana tadi sudah dijelaskan. Apakah itu karena lukanya ketika fase tufulah, ya, TK, apakah tamjiz, ya, yang ketika mencoba disalahkan terus, ya, atau mungkin fase murahakoh yang tidak diakui kemandiriannya itu mana? Nah, kalau ternyata masalahnya adalah seperti anak TK, ya berarti pakai bahasa hati. Kalau ternyata masalahnya seperti tamjiz yang dia apa namanya dinasihati apa namanya sudah apa nggak mempan apa namanya dinasihati dia mendengar paham tapi nggak melakukan akhirnya harus ditegasi itu berarti namanya dengan menggunakan bahasa bahasa lisan. Kemudian baru setelah berikutnya kalau hanya kurang pengakuan maka dengan raja tega kita itu. Ya maksudnya metode raja tega itu mulai tega sama anak. Maksudnya apa? Ya sudah bismillah naik motor doa nak, semoga Allah menjagamu ya itu kan. Itu sudah raja tiga itu dituntaskan di situ. Jadi metodenya berbeda-beda lah. Itu kalau memang terluka. Jadi jawaban kesimpulannya tadi yang pertama adalah bisa jadi potensi itu berarti calon ahli siasah ya. Dia calon ahli negosiasi, ya. Dia calon ahli ilmu yang menjadi perumus visi misi mungkin karena pintarnya tadi. Yang kedua karena luka, maka kita basuh kembali sehingga dia kembali kepada aslinya lagi seperti apa, itu kan. Ya demikian walam bisawab. Tayyib, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Demikian ayah bunda
ini bukan karena saya pandai manipulatif ya, sehingga kajian harus terus Ustaz. Akan tetapi karena memang waktunya sudah harus kita cukupkan Ustaz. Ya, Karena waktu yang membatasi kita, hingga itu tadi mungkin pertanyaan terakhir Ustaz yang ya, dapat Ustaz. kita sampaikan pada Ustaz, dan masih banyak sebenarnya Ustaz. Ya, Tetapi waktu kita sangat terbatas. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian atau pertemuan pada malam hari ini yang sangat begitu mengasihkan, sangat bermanfaat insya Allah bagi kita semuanya. Judulnya hutang ini saja, ya, hutang pengasuhan yang harus kita bayarkan ini para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bermanfaat terutama juga kita bagi kami pribadi, dan kita doakan kepada Ustaz Abdul Khalik Hafizahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, ilmu beliau, keluarga beliau. Baik Ustaz, kita ucapkan jazakumullah khairan kasiran atas ilmunya sangat kepada kita, dan kita nantikan pada kesempatan yang selanjutnya Ustaz. Insyaallah Ustaz ya. Kita cukupkan Ustaz. Kita cukupkan. Ya. Ustaz, ini Masya Allah ya, ayah bunda masih semangat semua, ya hanya beberapa yang mungkin ada keperluan ya. Afwan, mungkin saya yakin banyak pertanyaan karena pernyataan-pernyataan yang kita bahas tadi itu kayaknya tanda kutip kontroversial ya, yang tidak kita duga, tapi kenyataan memang demikian ya. Kalau memang kita lihat bagaimana dulu Rasulullah mendidik itu, ternyata banyak sisi yang hilang yang tidak kita terapkan pada saat ini yang dulu dilakukan oleh Rasulullah. Maka kita terus semangat belajar, tentu saja kita selalu berkiblat kepada bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak. Itu sudah nggak ada tawaran lagi ya. Maka selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Sejatinya mereka menghebat itu bukan karena kita, tapi karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala, antara lain dengan adanya fitrah perkembangan yang diberikan kepada anak-anak kita. Yang itu harus kita akui. Demikian ya, saya mohon pamit. Afwan, apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi. Kalau yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung meninggalkan live ini, Zoom ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin live sebentar ya. Monggo Ustaz, jazakumullah khair. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Demikian para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita bersama Ustaz Abdul Khalik Hafizahullah taala, semoga bermanfaat bagi kita. Kami pribadi ucapkan afwan, hanya terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika kekurangan. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.